Baik adik-adik peserta Latsar yang tergabung dalam kelompok 3 atau kelompok 7 CPN, Latsar CPNS Angkatan kelima Pemerintah Kota Lubuk Linggau tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. How are you this morning? Morning, Morning, Coach. sir. Good. How are you? Incredible. I'm good. Everything is okay. Have you had breakfast? Udah sarapan belum? Yeah, we already had it. Belum. Yes. Ya, kalau dari lihat wajah-wajahnya kayaknya udah sarapan nih semua ini ya. Iya. I'm so sorry because you have get up early this morning. Ya, karena we start at 7 o'clock. Ya, biasanya at 8 o'clock, tapi kita mulai jam 7. Because saya sejak menjadi Widya Iswara, saya menjadi orang Batak. Ya, orang Batak. Ya, marga saya dapat marga Simatupang. Siang malam tunggu panggilan. Iya, artinya panggilan mengajar maksudnya. Kebetulan hari ini ada jadwal ngajar di luar di kabupaten tetangga Musirawas yang jaraknya kurang lebih 1 jam lebih dari Linggau ke sana. Tadi saya sudah konfirmasi ke panitia di sana, saya kemungkinan datangnya agak siang sedikit karena saya harus zoom dulu. Makanya kita hari ini kita zoomnya pagi, ya. That's okay? Is it okay? Tidak apa-apa ya. Ya, kalau belajar dengan saya ini jangan tegang-tegang. Iya, harus harus apa ya? 3S. Nah, gitu. Santai, serius, terakhir kita sukses. Oke? Oke. Baik, saya panggilnya adik-adik saja ya. Ya, karena saya lihat ini seumuran dengan anak saya semua ini. Iya. Kalau dari jangan-jangan ada yang orang tuanya satu umuran dengan saya nih, ya. Saya ini sudah over sex. Sudah di atas 50 tahun. Over seket. Seket itu kan 50 kan? Ah, jadi saya sudah di atas 50 tahun. Baik, adik-adik para 10 pemuda yang akan mengguncang dunia. Woi. Iya, izin saya share screen dulu ya. Oke, nanti kita perkenalnya sambil jalan saja ya, sambil jalan saja untuk mengefisiensi waktu. Oke, wait a minute, saya cari dulu di mana tadi ya saya buka ya. Oke, ntar ya, mohon bersabar, ini ujian. Siapa yang bilang itu mohon bersabar ini ujian itu? Oke. Iya. Oke, can you see the screen? Bisa dilihat screen-nya? Bisa, Pak. Oke. Iya. Baik. Nah, adik-adik peserta Latsar, jadi starting from today until Friday, nanti adik-adik saya akan membersamai adik-adik dalam pembelajaran agenda kedua. Nama agendanya itu nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil atau yang biasa disingkat berakhlak, ya. Jadi pegawai negeri sipil itu adalah bagian dari ASN. ASN itu kan ada dua ya, ada pegawai negeri sipil dan ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di mana seorang ASN itu ya diharapkan selalu mengimplementasikan nilai-nilai dasar PNS atau kalau bahasa kita di dusun itu core value. Nah, ada yang dusunnya sama dengan saya. Kalau bahasa dusun kami itu core value namanya. Iya, ada ya di sini ya. Saya itu ada nama saya, ya. Itu ada nama saya di bawahnya. Sehari-hari saya seorang Widya Iswara, sama kayak adik-adik pengajar juga. Cuma beda publik yang diajar saja. Oke, publik yang dilayani. Kalau adik-adik itu di ranah perguruan tinggi, mahasiswa gitu ya, publiknya kan. Kalau saya di ranah kepelatihan. Nah, gitu. Widya Iswara itu adalah PNS yang diberikan tugas untuk Dikjarti, mendidik, mengajar dan melatih ya pada pendidikan dan pelatihan ASN maupun non ASN. Jadi sehari-hari home base saya itu ada di pemerintah Kota Lubuk Linggau, lebih tepatnya di BKPSDM, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Ya, itu home base saya ya. Kalau adik-adik kan ada home base masing-masing kan, ada yang dari Unsri, ada yang dari Unja, ada yang dari Unip gitu ya, sama kami juga seperti itu. Oke, itu ada sedikit perkenalan dari saya ya. Oke.
Baik, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ya. Ya. Ada pepatah mengatakan tak sayang maka tak cinta. Betul nggak? Iya. Lanjutkan apa lanjutannya? Tak sayang maka tak kenal maka tak apa ya? Tak sayang maka tak cinta, apa itu ya? Yo. Iya. Oke. Baik. Nah, seperti biasa, mungkin adik-adik juga mengalami sebagai seorang dosen di pertemuan awal pasti adik-adik bikin kontrak dengan mahasiswa ya. Ya, kontrak dengan mahasiswa. Artinya salah satunya kontraknya itu adalah memperkenalkan silabus. Namanya masih silabus ya kalau perguruan tinggi ya. Silabus artinya PS, apa Pak. saja yang akan dipelajari. Gitu ya. Nah, sama kami juga di awal pembelajaran itu harus mengingatkan peserta tentang substansi dari materi yang akan dipelajari supaya nanti peserta tidak tidak bingung. Ini saking bingungnya peserta itu sambil nyanyi lagu Armada itu. Mau dibawa kemana? Itu agenda ini. Nah, bingung dia kan? Ya, makanya kita kenalan dulu dengan agenda 2 ya. Jadi agenda 2 ini membekali adik-adik selaku peserta pelatihan dasar CPNS dengan menginternalisasi nilai-nilai. Ya, kata kuncinya adalah menginternalisasi dengan nilai-nilai. Internalisasi itu artinya internal, internal ya. Internal itu memasukkan ke dalam diri. Ya, ibaratnya kita ini seperti kayu atau seperti kanvas. Nah, gitu ya. Jadi menginternalisasi itu mengukir ya atau mematrikan dalam diri kita nilai-nilai dasar seorang ASN ya, nilai-nilai dasar seorang ASN ya, baik itu PNS maupun P3K yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatannya sebagai seorang PNS secara profesional ya, di mana seorang aparatur sipil negara itu adalah seorang pelayan masyarakat ya, atau abdi negara istilahnya itu ya. Nah, itu yang amanah dari agenda kedua ini. Amanah dari agenda kedua. Kemarin adik-adik sudah belajar di agenda 1 ya. Ada agenda 1 itu berbicara tentang sikap perilaku bela negara. Nah, kalau di agenda 1 adik-adik menanamkan jiwa patriotisme ya, menanamkan jiwa Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sebagai aparatur sipil negara ya. Nah, kalau di agenda kedua ini menanamkan nilai-nilai dasar seorang ASN ya, atau core value ASN. Itu ya. Jadi itu arah agenda 2 ini ke situ. Nah, hasil belajar yang diharapkan kalau di perguruan tinggi apa namanya? Tujuan ya. Tujuan atau apa? Tujuan ya. Tujuan pembelajaran mungkin ya. Ya, karena saya bukan di perguruan tinggi ya. Jadi istilah-istilahnya mungkin beda, tapi isinya sama. Jadi tujuan pembelajaran agenda 2, agenda nilai-nilai dasar PNS ini memberikan penekanan pada kemampuan untuk memaknai dan menginternalisasikan. Ya, jadi ada 2 tujuan kita belajar agenda kedua ini. Yang pertama kita memaknai, yang kedua kita menginternalisasikan. Nah, gitu. Memaknai, tahu memaknai ya, memberi makna pada nilai-nilai dasar PNS, dan juga setelah kita paham maksudnya apa, kita tanamkan dalam jiwa kita ya nilai-nilai ini dalam pelaksanaan tugas sehari-hari kita sebagai seorang pegawai negeri sipil. Oke. Nah, agenda kedua ini itu terdiri dari 7 mata pelatihan. 7 mata pelatihan yang biasa disingkat berakhlak, sama dengan singkatan core value. Yang pertama ada berorientasi pelayanan, kemudian ada akuntabel, ada kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, gitu. Jadi kita nanti akan selama 4 hari ya, 4 days ya, starting from Tuesday ya, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Nah, jadi selama 4 hari ini kita membahas tentang ini ya, tentang 7 mata pelatihan ini. Jadi 7 mata pelatihan ini itu diberikan tidak secara terpisah, tidak diberikan secara satu-satu. Oh, hari ini belajar ini, hari ini belajar misalnya hari ini belajar berorientasi pelayanan dan akuntabel, besok belajar kompeten, no. Ya, jadi
ranahnya itu diberikan dalam satu kesatuan, ya. Jadi kita berbicaranya per agenda, bukan per mata pelatihannya, tapi bukan hari ini bahasan kita misalnya akuntabel, no, ya, tapi langsung satu kesatuan. Selama 4 hari ini kita belajar tentang agenda kedua. Oke, baik. So far you have any question? Raise hand. Ya silakan saja kalau misalnya adik-adik ada pertanyaan, ada yang mau disampaikan, silakan saja raise hand. Tidak apa-apa, ya. Oke, tidak apa-apa. Ya, karena apa? Karena kadang-kadang kita ingat, oh saya mau ngomongkan pendapat ini. Nah, karena belum diberi kesempatan, begitu diberi kesempatan, kita lupa. Tadi saya mau bilang apa ya? Ya, wajar. Gitu, anak manusia kan. Manusia kan tidak pernah lepas dari hilaf dan lupa. Gitu ya. Iya. Oke. Baik, we start from a statement. Nah, kita mulai dari pernyataan Presiden Republik Indonesia. Ya. Jadi Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa ASN itu bukan jabatan yang minta dilayani. Nah, jadi paradigmanya harus berubah. Kalau zaman kolonial dulu, ya, pejabat itu dilayani. Begitu dia datang misalnya, wah harus disediakan ini. Kemudian kita yang rakyatnya atau publiknya ya yang melayani dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi sekarang ini ASN itu kita yang melayani. Jadi paradigmanya kita robah ya. Kalau di zaman kolonial itu diawali dengan kalau di milenial ya milenial zaman sekarang ya. Kalau sekarang ini diawali dengan kita sebagai seorang ASN, kita yang melayani. Nah, that's why untuk menjadi pelayan di masyarakat, maka ya kita harus memiliki core value. Kita harus memiliki core value. Kita harus memiliki nilai-nilai dasar, ya, nilai-nilai dasar. Nah, ketika core value itu kita tanamkan dan kita aktualisasikan atau kita implementasikan, maka kita tidak boleh lagi ada ego. Tidak ada ego sektor, tidak ada ego daerah, tidak ada ego keilmuan dan sebagainya. Nah, gitu ya. Nah, itu statement dari Presiden Republik Indonesia. Nah, menindaklanjuti dari itu, maka lembaga administrasi negara selaku pembina kepelatihan di Indonesia ini itu merumuskan nilai-nilai dasar atau kelebihan ASN ini ya pada pelatihan dasar CPNS ya dengan apa yang kita sebut berakhlak. Nah, ya, apa yang kita sebut dengan berakhlak. Nah, jadi berakhlak itu sebagai core value ASN. Maksudnya apa? Core value nilai ya. Jadi kayak ini bukan nilai yang kalau misalnya kalian setelah akhir semester kasih A, B atau C atau A plus nggak ada ya, A minus gitu atau B plus, B minus tidak, bukan di situ maksudnya. Konsepnya beda ya. Jadi nilai di sini kayak semacam kesepakatan ya, kesepakatan yang harus ditaati secara sukarela. Secara sukarela itu. Jadi nilai mutlak yang harus dilaksanakan oleh para ASN di seluruh Indonesia. Di seluruh wilayah Indonesia Raya ini. Termasuk saya selaku ASN, termasuk adik-adik juga selaku ASN ya. Jadi harus melaksanakan nilai ini ya, menanamkan nilai-nilai ini. Nah, nilainya itu biasa disingkat dengan berakhlak. Berakhlak itu singkatan berorientasi pelayanan, apalagi akuntabel, harmonis, loyal, relatif, kolaboratif. Harmonis, loyal, satu-satu adaptif, Adit. Ya, satu-satu. Ngomongnya jangan ngebut deh. Ya, kompeten, kemudian harmonis, Loyal, 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 adaptif, adaptif, dan kolaboratif. kolaboratif. Iya, kolaboratif ada 7. Nah, harapannya apa? Harapannya dengan diterapkannya, dengan diimplementasikannya nilai-nilai ini, maka diharapkan ya kita selaku ASN ini bisa membangun employer branding ASN. Employer branding ASN. Oke, sebelum kita masuk ke employer branding ASN,
Ya, saya mau tanya dulu nih, silakan raise hand. Ada yang bisa menjawab. Biasanya dosen ekonomi nih pinter jawabnya ini ya. Apa sih yang dimaksud dengan branding? Nah, yuk silakan raise hand. Apa yang dimaksud dengan branding? Ya, oke kita menyebutkan merek dulu sebentar apa-apa. Branding itu biasanya hubungannya ke produk biasanya kadang-kadang ya. Misalnya saya sebutkan merek ini. Ketika saya katakan ada yang manis-manisnya gitu, kalian ingat dengan apa? Le mineral. Le Mineral, air mineral mereknya Le Mineral. Artinya apa? Branding dari Le Mineral itu adalah ada yang manis-manis gitu ya. Kayak ada yang manis-manisnya. Jadi ketika orang bicara kayaknya ada yang manis-manis gitu. Maka kita ingatan kita langsung ke air mineral Le Mineral, air kemasan Le Mineral. Nah, itu bicara tentang branding. Ada yang bisa memberikan contoh atau bisa mendefinisikan apa itu branding? Silakan. Come on. Harus aktif nih dengan saya nih. Izin Pak. Ya, silakan Zakli. Perkenalkan diri dulu Zakli, nama dan Baik, Pak. asalnya dari mana? Zakli Hanafi Ahmad dari Universitas Jambi, Pak. Oh, dari Unja. Silakan Iya, Zakli. Pak. Zakli di prodi Jadi apa Zakli kalau boleh tahu? program studi ilmu politik, Pak. Oh, ilmu politik. Wah, orang politik ini ya. Ya. Iya. Silakan Zakli. Oke, Pak. Izin, Pak, ya, teman-teman semua. Jadi kalau bicara branding, ini kan kalau Hmm, tadi bicara mineral kan, hmm, mengingatkan identitas, Pak. Jadi tujuan branding itu memperkuat identitas dari ASN. Jadi employer branding ASN itu bagaimana? Yang tadi hmm, sebelumnya seperti dibicarakan oleh Presiden, itu kita merubah stigma masyarakat. Nah, jadi hmm, branding yang kuat dari pelayanan dan berakhlak itu tadi, ini yang bakal merubah citra ASN yang mana dulu itu dianggap sebagaimana dulu, dan sekarang kita buat jadi identitas yang kuat untuk melayani bangsa. Jadi hmm, dia memperkuat identitas yang baik gitu, Pak. Kalau dalam ilmu marketing kan, itu kan hmm. bicara memperkuat merek untuk bisa lebih menjual dan lebih disukai. Ya, Mungkin itu, Pak. baik. Terima Oke, kasih, Pak. baik. Thank you Zakli from Unja. Untuk Zakli kita kasih tepuk salut ya. Tepuk salut. Prok 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 salut salut. Prok 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 salut salut. Prok 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 salut. Aha, oke. Coba ulang dulu. Untuk Zakli tepuk salut. Salut. Salut salut. Salut. Oke, thank you. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Zakli ya. Jadi ada dengan employer branding ini berbicara tentang identitas atau citra. Nah, gitu. Identitas atau citra. Jadi walaupun dia laki-laki citra juga ya Zakli ya. Biasanya citra itu berhubungan dengan cewek ya. Oke, jadi branding itu berhubungan dengan identitas dan citra. Kayak contoh kita tadi ya, kalau kita menyebutkan ada kata manis-manis langsung ingat oh itu identitasnya air mineral gitu ya. Sama seperti ini juga, betul sekali Zakli. Jadi employer branding ini maksudnya bagaimana kita membangun citra kita sebagai seorang ASN. Seperti dikatakan oleh Zakli tadi, salah satunya merubah paradigma ini ya Zakli ya. Ya, merubah paradigma ini. Yang paradigmanya dilayani menjadi melayani. Sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Undang-Undang ASN yang mengatakan bahwa ASN itu memiliki 3 peran dan fungsinya. Ada yang tahu? Ada yang pernah baca Undang-Undang ASN? Yang pertama, ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, ASN itu sebagai perekat pemersatu bangsa, pelayan publik. Yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Nah, gitu. Jadi kalau yang pertama itu berhubungan dengan pekerjaan kita, ya pekerjaan kita kan artinya kita bekerja, kita melaksanakan kebijakan publik. Nah, gitu. Artinya apa? Misalnya ketika adik-adik melaksanakan tugas sebagai dosen, ada dasarnya. Apa itu dasarnya? Ya dimulai dari Permen-PAN, kemudian turunnya ada Permen-Ristek Dikti ya. Nah, yang mengatakan bahwa dosen itu tugasnya ini. Nah, betul ya? Ada kan rincian tugas dosen itu ada kan? Apa misalnya yang bisa jadi saya belum pernah bacanya. Mungkin yang berhubungan dengan pendidikannya apa? Di Tridharma Perguruan Tinggi itu kan yang berhubungan dengan penelitiannya itu apa, yang berhubungan dengan pengabdian masyarakat itu apa. Artinya kalian bekerja
melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, sebagai pelayan publik. Nah, ini stressing kita di sini. Di nilai-nilai dasar ASN ini, stressing kita di pelayanan publik. Kita ini sebagai pelayan masyarakat. Kita ini sebagai pelayan masyarakat dengan publik yang berbeda-beda. Kalau saya, publiknya kami Widya Iswara, itu publiknya adalah peserta pelatihan. Baik itu pelatihan ASN maupun non-ASN. Baik misalnya pelatihan dasar, pelatihan kepemimpinan, ya, atau pelatihan teknis atau pelatihan fungsional. Nah, kalau adik-adik selaku dosen itu kebanyakan pelayan publik yang dilayani itu adalah mahasiswa. Betul nggak mahasiswa? Ya, atau kalian mengajar tumbuh-tumbuhan atau mengajar kucing. Iya, sini Cing, kita belajar dulu Cing. Nah, gitu ya. Oke, tapi mahasiswa. Nah, itu publiknya. Nah, kembali yang dikatakan Zekli tadi, bagaimana kita selaku ASN ini itu membangun citra atau membangun identitas di publik. Ya, itulah yang disebut dengan employer branding. Ya, employer branding. Apa itu employer branding kita? Tagline-nya ada di situ, yang di sebelah itu, yaitu bangga melayani bangsa. Nah, gitu ya. Jadi employer branding itu wujud semangat dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Nah, branding kita apa? Bangga melayani bangsa. Nah, kita harus menunjukkan kepada publik bahwa kita ASN ini bangga melayani bangsa. How? Bagaimana caranya? Kita lihat yang di bawah. Dengan mengimplementasikan core value. Good. Core value ASN dalam pelaksanaan tugas kita sebagai aparatur sipil negara. Gitu ya. Jadi, oke, kita tunjukkan. Jadi, setelah kita menerapkan ini, pada saat kita menerapkan ini, setelah itu masyarakat, misalnya mahasiswa misalnya ke Pak Zakli misalnya, dia punya, oh enak ya kalau kita diajar sama Pak Zakli itu materinya jelas, kemudian orangnya humble, kemudian ya kalau kita tanya dijelaskan dengan detail gitu ya. Oke, maka kelihatan sekali kata Mas, kelihatan sekali kayaknya Pak Zakli itu sangat bangga sebagai dosen. Dosen kita sangat bangga. Nah, artinya Zakli sudah bisa membangun employer branding ASN dalam dirinya, ya, yaitu bangga melayani bangsa. Oke. Oke, before we continue, you have any question or something to say? Ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan? Silakan. Raise hand. Bisa kan raise hand ya? Ya, jangan kata saya raise hand, kalian begini nanti. Iya, itu menyerah, bukan raise hand itu. Oke. No? Belum ya? Belum ada, Pak. Oke. Lanjut kita. Thank you, Zakli. Sudah dikasih tepuk salut belum Zakli tadi? Sudah ya? Sudah ya? Iya. Oke. Nanti kalau tidak dikasih tepuk salut, Zaklinya ngambek takutnya. Enggak ya Zakli ya? Iya. Baik. Nah, tadi dikatakan bahwa employer branding kita selaku ASN itu adalah bangga melayani bangsa. Ya. Bagaimana caranya? Yang didapat dengan ini tadi, implementasi dari nilai-nilai dasar ASN, ya, atau core value ASN. Nah, core value ASN itu sering disingkat berakhlak. Nah, di mana berakhlak itu singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN ini dimulai dengan komitmen atau janji kepada diri kita sendiri, ya. We start from komitmen. Kita mulai dari komitmen, janji. Nah, ini adalah janji atau komitmen kita menerapkan nilai-nilai ASN per nilai. Misalnya berorientasi pelayanan, apa janji kita? Janji kita pada diri sendiri, kami siap memberikan pelayanan terbaik untuk rakyat Indonesia. Gitu ya. Nah, jadi kita tanamkan di dalam diri kita bahwa kita adalah pelayan masyarakat, pelayan rakyat Indonesia. Oleh karena itu kami siap untuk memberikan pelayanan terbaik. Gitu ya. Oke, do your best. Oke, kalau akuntabel apa janjinya? Ada yang bisa membantu saya membaca? Kami memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Oke, thank you Malia. Kami memegang teguh Assalamualaikum. kepercayaan yang diberikan. Nah, ya, jadi kita selaku ASN ini itu merupakan kepercayaan. Betul ya, kepercayaan atau amanah. Kepercayaan dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita muslim, kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Oleh karena itu harus kita pegang kepercayaan ini, ya. Karena dalam agama kita bagi yang muslim ada 4 ciri-ciri orang munafik ya. Salah satunya adalah berkhianat. Tidak. Ya, dikasih amanah apa berkhianat ya. Berkhianat pada saat dikasih amanah. Nah, kita jangan sampai itu ya. Nauzubillah kata orang. Iya, jadi kita memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Ya, oke. Kita selalu ingat bahwa, wah, saya sudah diberikan kepercayaan. Sebagai seorang aparatur sipil negara. Nah, saya harus mempertanggungjawabkan kepercayaan ini. Mempertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, termasuk juga mempertanggungjawabkan kepada institusi kita. Kalau adik-adik ini mempertanggungjawabkan kepada perguruan tingginya. Nah, gitu ya. Oke, baik. Kompeten. Apa janji kita? Mungkin Anes bisa bantu, Nes. Janjinya apa, Nes? Halo. Yang kompeten ya, Coach. Kami terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Oke. Mungkin Silakan. mungkin Lanjut. apa namanya, kalau komitmen yang terkait kompeten itu berinovasi, mengembangkan diri. Kalau misalnya dosen itu mungkin bisa melakukan sesuatu yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitasnya sebagai pengajar. Oke, baik. Jadi Anes dari mana, Anes? Unsri ya? Iya, dari Unsri, Coach. Oke, nah Anes dari Unsri mengatakan bahwa kompeten itu salah satu implementasinya adalah kita mengembangkan diri kita selaku pengajar, selaku dosen di perguruan tinggi, ya. Jadi kapasitas di sini itu banyak sekali cakupannya, bisa knowledge, ya kan? Bisa skill, bisa juga attitude. Skill juga bisa soft skill, bisa hard skill. Nah, itu kita terus mengembangkan. Ya, jangan puas dengan keadaan diri kita yang ada sekarang. Oke. Wah, saya alhamdulillah deh sudah jadi dosen. Ya, udahlah saya biarlah saya ngajar, saya tugasnya kalau ada seminar saya nggak mau ikut, kalau ada kesempatan melanjutkan S3 misalnya saya nggak mau ngambil gitu ya. Ya kita berpikirnya tidak seperti itu ya. Selagi ada kesempatan kita untuk mengembangkan kapasitas, mengembangkan kompetensi diri kita, ya maka kita ambil. Karena kesempatan itu tidak datang 2 kali ya gitu ya. Betul nggak ya? Istilahnya deh kesempatan tidak datang 2 kali. Oke, next, harmonis. Apa janji kita ke harmonis? Adit, gimana Adit? Coba baca Adit. Untuk harmonis, kami saling peduli dan menghargai perubahan. Sebagai seorang ASN, memaknai poin harmonis ini adalah kita tidak ada kita selalu menjunjung tinggi rasa semangat persatuan dan kesatuan, tidak ada sikap diskriminasi ataupun membeda-bedakan, bahwasanya kita memiliki satu tujuan untuk mengabdi kepada masyarakat dan juga negara sebagai ASN, khususnya sebagai dosen, kita bersatu padu dari latar belakang apapun demi menegakkan dan menerapkan tridharma perguruan tinggi. Mungkin itu Coach, kalau dari saya Coach. Oke, Adit dari? Izin Coach, saya Aditya Ramadan dari program studi ilmu politik Universitas Jambi. Oh, sama kayak Zakli ya? Iya, Visipol. Coach, benar. Oh, bukan, kalau Jambi katanya kemarin bukan Visipol ya, masih masuk bagian Fakultas Hukum ya katanya. Ya, benar, Coach. Dia masih masuk ke hukum. Ya, masih menginduk lah istilahnya. Siapa masuk ke hukum. Ya, di situ ada kekeliruan ya, mohon maaf ya. Yang benarnya itu menghargai perbedaan, di situ tertulis perubahan. Nah, itu jadi terima kasih. Adit tadi sudah koreksi, sudah berbicara tentang keragaman. Betul, betul sekali, Adit. Jadi di harmonis itu kita saling peduli dan menghargai perbedaan. Nah, perbedaan di sini perbedaan dari suku, bahasa, ras, kemudian warna kulit dan sebagainya, agama. Kita saling peduli dan saling menghargai. Ya, saling peduli dan saling menghargai. Artinya apa? Di penerapan harmonis itu kita berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
ya, bukan lingkungan kerja yang memecah belah. Ya, jadi kita ya dalam bekerja kita tidak apa ya memblok-blok gitu ya, kita tidak blok-blok gitu ya. Wah, ini apa misalnya dengan teman kerja, rekan sekerja, ah ini saya berasal misalnya dari Jambi, yang ini berasal misalnya dari Riau. Ya sudahlah kita enggak usah kita bertemanlah dengan yang dari Riau. Kalau dia ada pertanyaan sudah biarkan saja gitu. Oke ya. Oke, enggak seperti itu ya. Nah, artinya kita saling peduli dan saling menghargai. Oke, thank you. Next, loyal. Ada yang bisa bantu? Resign? Tiara gimana Tiara? Ya, Pak. Kenalkan diri dulu Tiara. Where are you from? I'm from University of Bengkulu, English Department. Oh, English Department. Oh, I see. Alumni sana ya Tiara ya? Iya, Pak. Oh, kita satu alma mater ya. Iya, saya S3-nya di situ, di FKIP. Oke, lanjut Tiara. Loyal, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Can you give Berarti a bit explanation about this? Dikit in saja we boleh. should Boleh, dan sedikit singkat saja in short. Kira-kira maksudnya apa? Menurut Tiara, according to you. apapun yang kita kerjakan harus berpegang teguh sama ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Oke, Demi baik. kepentingan bangsa. Iya, salah satunya yang dikatakan Tiara itu betul. Jadi ketika kita bekerja, kita tetap berpegang teguh kepada ideologi kita, Pancasila. Nah, kemarin sudah dikuatkan di agenda 1 kan? Sudah dikuatkan di agenda 1. Jadi ketika kita bekerja, kita berpedoman pada dasar negara kita, Pancasila. Nah, loyal di sini komitmennya kita berdedikasi. Berdedikasi ini artinya apa? Mencurahkan jiwa raga kita ya. Kayak kalian disuruh nyanyi lagu apa yang tadi yang sering diputar pagi-pagi itu, yang kalau kita mau Zoom, kucurahkan jiwa raga gitu ya. Nah itu sebenarnya ada makna loyal di situ ya, berdedikasi dan juga mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Loyal di sini, dedikasi di sini, salah satunya dikatakan Tiara tadi, setia dan taat kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, gitu salah satunya. Kemudian mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Bisa jadi itu rela berkorban atau mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas apa? Kepentingan pribadi. Iya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Oke, next. Nindi bisa Nindi? Adaptif, kenalkan diri dulu Nin. Saya Nindi Raisa Hanum dari Teknik Elektro Universitas Jambi. Core value adaptif ini kami terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Contohnya ketika kita sebagai tenaga pengajar waktu dalam keadaan COVID kemarin, kita harus bisa adaptif dengan biasanya kita bertatap muka ngajarnya, tapi kita harus bisa menyesuaikan dengan perubahan dengan menggunakan Zoom meeting atau daring seperti itu. Oke ya, oke, baik, thank you Nindi from Teknik Elektro Unja ya. Iya, ini kalau Nindi kerjaannya main strum enggak ini? Kan elektro kan? Iya, main strum ya. Iya. Oke, baik. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Nindi. Jadi adaptif itu kita menyesuaikan diri dengan perubahan. Nindi mengambil contoh misalnya pada saat COVID kemarin, ya. Oke, di mana kita disarankan untuk menghindari dulu kontak ya, tatap muka langsung, maka kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Oke, gitu ya. Oke, jadi tentu saja dunia ini kan selalu berubah ya. Ini selalu berubah ya. Oke, kalau kita lihat mungkin ada perbedaannya ketika jangan jauh-jauh ketika kalian waktu SMA, kemudian waktu kuliah dengan sekarang setelah jadi dosen. Ada enggak perubahan proses pembelajaran itu yang rasanya
kayaknya kami dulu waktu kuliah enggak seperti ini deh, atau kami SMA dulu enggak seperti ini deh belajarnya. Nah, seperti itu. Ya, oke. Misalnya, oh kalau dulu kami sih tatap muka, suruh tugas ya dikerjakan ditulis tangan. Nah, kalau sekarang kan ya sudah ada LMS misalnya dan sebagainya. Nah, itu adalah perubahan dan kita ya harus siap menghadapi perubahan ini. Nah, artinya apa? Kita jangan avoid, kita jangan lari dari perubahan, tapi we face, kita hadapi perubahan ini. Caranya gimana? Caranya dengan berinovasi. Nah, jadi kalau ketika kalian mengajar ya sebagai seorang ASN, ya kita terus berinovasi. Inovasi itu pekerjaannya biasa gitu ya, tapi dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Oke, maksudnya apa? Misalnya tadi kata Nindi tadi ngajar itu kan biasa toh, ada pengajar, ada ini kan, ya yang biasanya ya pengajarnya ya ketemu dan ngomong dan sebagainya, ada tanya jawab dan sebagainya gitu. Nah sekarang kita lakukan dengan cara yang tidak biasa, seperti kita ini. Nah, menggunakan platform Zoom Meeting atau Google Meet dan sebagainya, nah, gitu ya. Artinya kita inovasi. Jadi pekerjaan yang biasa tapi dilakukan dengan cara yang tidak biasa. Oke, di luar kebiasaan. Nah, itu berhubungan dengan inovasi. Bagaimana kita berinovasi ya dalam melakukan pekerjaan. Inovasi ini dalam menghadapi perubahan. Jadi salah satunya tadi kita memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Nah, ketika kita berinovasi, kita melakukannya dengan antusias, dengan semangat yang tinggi, dengan semangat antusias ya. Jadi kita melakukannya tidak apa ya, seperti ya tidak lemes gitu ya. Tidak lemes atau ya pokoknya kita harus tunjukkan semangat ya. Oke. Jadi whatever will be, apapun yang terjadi, kita tetap tunjukkan semangat ya. Oke. Walaupun misalnya masih 80% gajinya ya, masih 80% ya. Iya, masih 80%, kemudian sejak jadi PNS dosen ini ada beberapa PTS yang terpaksa harus resign, berkurang pemasukan, ya tetap semangat. Ya, tetap semangat gitu ya. Atau walaupun di ujung bulan, ya gitu ya, tetap semangat. Iya, kayak sekarang kan tanggal-tanggal ini kan tanggal-tanggal rawan kan. Iya, kita tetap semangat. Baik, kemudian kolaboratif. Can you help me? Rama, what do you think? Kolaboratif. Kami membangun kerjasama yang sinergis. Maksudnya kita di sini sebagai ASN tidak hanya bisa berdiri sendiri, tentunya membutuhkan orang lain maupun bidang lain. Seperti kita dosen tentunya sangat membutuhkan tenaga tendik atau tenaga pendidik sebagai pembantu ataupun orang yang membantu dalam bidang administrasi kedosenan. Mungkin seperti itu, Coach. Oke, betul sekali Rama. Kata kuncinya kata Rama tadi, kita tidak bisa bekerja sendiri. Tentu saja kita membutuhkan orang-orang lain ketika kita melakukan pekerjaan. Diambil contoh Rama tadi, misalnya kita sebagai dosen, ya mungkin pada saat ya kayak siapa tadi ya yang dari elektro tadi ya, nah, itu ya ketika misalnya mau praktikum gitu ya. Mau praktikum, kata si Rama, kita membutuhkan misalnya tendik, tenaga-tenaga kependidikan yang lain, misalnya laboran, di labor, dan sebagainya. Artinya kita tidak bisa melakukan pekerjaan itu sendiri. Oleh karena itu, kita membutuhkan orang-orang lain. Nah, disinilah kita mengimplementasikan, mengaktualisasikan nilai kolaboratif. Kita membangun kerjasama yang sinergis. Jadi, kolaboratif, komitmen kita, kami membangun kerjasama yang sinergis. Ya, baik. Untuk kita, untuk semua yang sudah memberikan pendapat tadi, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Baik, let's continue. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Kita bahas satu persatu. Ya. Jadi untuk setiap nilai ini, bahasan kita berbicara dengan 3 ini. Ya. Kalau tadi kita komitmen, kita awali dengan komitmen, bahasan kita ketiga ini ada definisi, ada kata kunci, dan ada kode etik atau panduan perilaku. Ya, oke. Nah, kita mulai dari berorientasi pelayanan. Definisi. Ya, definisinya itu tadi kita sudah berjanji, berkomitmen, ya kita ada komit.
Nah, maka definisinya itu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Nah, ya. Jadi kata kuncinya ya salah satunya adalah kepuasan. Kenapa? Karena itu indikator dari pelayanan prima yang kita berikan. Gitu ya. Ya, oke, pertanyaan saya kalau di tempat kalian atau dimanapun mungkin sebelum jadi PNS, mungkin sudah pengajar di PTS, di akhir semester biasanya Anda enggak kayak angka atau kuesioner kepada mahasiswa untuk memberikan penilaian kepada pengajar? Ada ya? Ada. Ada ya? Ada, Pak. Ada. Ada. Nah, Ada. itu salah satu apa ya? Indikator untuk melihat pelayanan prima yang kita berikan kepada mahasiswa. Ya, sama seperti kalian juga. Kalian juga kan di akhir agenda 1 kemarin sudah dibeli belum sama panitia? Penilaian terhadap widaiswara atau fasilitator atau tutornya? Belum ya? Sudah? Sudah, Sudah Pak. ya? Sudah. Sudah. Iya. Nah, nanti kan itu kan jadi bahan masukan bagi pengajar, bagi institusi. Kalau kami ya, oke, nanti bisa jadi perbaikan. Nah, kalau saya biasanya saya lihat, saya tanya ke panitia, mana penilaian peserta kepada saya. Nanti kan bisa kelihatan kurangnya kan. Kalau misalnya peserta di komen mengatakan ini, atau kalau saya lihat penilaian peserta kayaknya saya lemahnya di misalnya manajemen waktu. Nah, maka untuk kedepannya bisa kita perbaiki lagi. Nah, gitu. Jadi indikator dari pelayanan prima yang kita berikan itu adalah kepuasan customer satisfaction. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kata kunci dari orientasi pelayanan ini ada responsivitas, responsif, tanggap ya. Oke, respon. Kemudian kualitas, mutu, ya. Kemudian kepuasan, kata kuncinya. Dan kode etik atau panduan perilaku. Nah, yang ini yang nanti adik-adik terapkan di masa habituasi, di rancangan aktualisasi. Nanti kan adik-adik kan mau masuk habituasi kan bikin rancangan nih, rancangan aktualisasi namanya ya. Nah, salah satu poin di rancangan itu adalah kalian memasukkan kode etik atau panduan atau nilai-nilai dari berakhlak ini. Nah, ketika kalian mengatakan, wah, saya untuk kegiatan ini memasukkan nilai berorientasi pelayanan. Nah, pilih di sini apakah satu nilai ataukah lebih dari satu nilai. Diambil dari kode etik atau panduan perilaku ini. Nah, apa kode etik dan panduan perilaku dari berorientasi pelayanan? Ya, yang pertama katanya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Nah, nanti boleh kalian ambil satu, atau boleh ambil salah satu, atau salah dua, atau salah tiga. Ya. Nah, kalau salah tiga, Jawa Tengah ya. Iya, di Jawa Tengah. Oke, ya. Oke, jadi boleh diambil yang satu saja atau dua atau tiga atau diambil semuanya boleh, gitu ya. Oke. Nah, untuk lebih memahami tentang kode etik dan panduan perilaku ini, di sini ada perwujudan. Nanti bahasan kita begitu, setiap nilai-nilai nanti ada definisi kata kunci, kode etik dan perwujudannya. Nah, ini perwujudannya. Perwujudan perilaku orientasi pelayanan. Nah, ini contoh-contoh perwujudannya ya. Oke. Ya, misalnya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif, kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif, melayani masyarakat sesuai tupoksi, menyelesaikan keluhan masyarakat, dan sebagainya ini. Oke, kita ambil contoh misalnya mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Contoh yang bagus ada di mana itu? Ada di mana? Ada di misalnya di Indomaret atau Alfamart, biasa gitu ya. Selamat pagi, selamat berbelanja, gitu ya, iya kan? Iya, itu kan contohnya. Itu contoh penerapan dari orientasi pelayanan. Iya, ya kalau kita datang ditanya misalnya, "Wih, ngapain sini?" gitu kan, sama ya nggak jadi dong kita beli, gitu ya. Mari kita, udahlah. Oh iya, di situ pelayannya jutek semua gitu ya. Nah, sama juga kita ke mahasiswa. Ya, ketika misalnya kita memberikan pelayanan kepada mahasiswa, ada mahasiswa yang mau bertanya atau menemui kita untuk konsultasi ya. Iya, kita ramah. Ya, gimana? Ada yang ada bisa Ibu bantu atau Bapak bantu gitu seperti itu ya. Oke. Baik. Nah, sekarang dari perwujudan ini saya minta 2 orang untuk memberikan contoh kegiatan yang
sudah pernah kalian lakukan baik sebelum menjadi PNS atau sudah jadi PNS ini yang merupakan perwujudan dari perilaku berorientasi pelayanan ini? Yang mana? Silakan. Saya minta 2 orang raise hand. Contoh, tadi saya kasih contoh satu loh. Misalnya mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Contohnya misalnya ketika mahasiswa berurusan gitu, atau ketika kita mau masuk ya, kita mengucapkan salam dulu gitu ya. Ya, walaupun kondisi kita kantong kita sedang menipis, masuk kelas tetap senyum, ya enggak? Iya, yang sampai masih beranggapan, ibu ini ngajar kok merengut terus ya. Oh iya, jangan-jangan ibu ini lagi belago sama suaminya. Wah, katong Palembang itu ya. Iya. Oke, silakan. Ada yang bisa memberikan contoh? Izin Pak, apa boleh ini satu saja Pak? Oh, satu saja. Boleh yang mana, Nis? Yang Anis. melayani masyarakat sesuai tupoksi. Ah, contohnya, Kalau Nis. ya, kalau misalkan itu sebelum menjadi ASN, misalkan ada, misalnya contoh ada tetangga yang bertanya soal hukum, yang mana saya di bidang hukum, dosen ilmu hukum. Jadi misalkan ada kemarin itu ada tetangga yang bertanya soal hukum, misalkan tentang hukum pidana, itu maka saya sebagai yang berlatar belakang hukum, saya akan menjawab sesuai dengan keilmuan saya, sesuai dengan yang saya pahami tentang hukum pidana. Terima kasih, Coach. Oke, baik. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Itu sebenarnya bukan satu, Nis. Ketika misalnya masyarakat bertanya, Anies menunda-nunda dulu enggak? Sebentar, Bu, ya. Besok aku jelaskan. Atau langsung dijawab? Iya, langsung dijawab. Ya, artinya itu tadi, responsif. Ya kan, Nis? Iya kan? Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif. Ya. Kemudian ketika misalnya konsultasi mereka menanya, Anies ini enggak tanya-tanya dulu dah, ini masalahnya apa, kejadiannya gimana, bisa seperti itu. Iya, kronologinya gitu. Nah, kronologinya proaktif namanya. Iya kan? Bukan satu nih sebenarnya 3 tuh yang Anies terapkan, diwujudkan perilaku berorientasi pelayanan ini. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat proaktif, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif, dan melayani masyarakat sesuai dengan tupoksi. Nah, kalau kita lihat nanti akan misalnya kamu tulis di rancangan nanti, yang mana ini? Kode etik mana yang Anies terapkan dari 3 perwujudan tadi? Anies menerapkan mewujudkan 3 ini tadi, 1, 2, 3 di atas ini. Nah, untuk nilainya, nilai yang mana yang Anies ini ada yang bisa bantu? Atau Anies sendiri, nilai mana yang Anies implementasikan? Nilai 1, 2, 3? yang memahami dan memenuhi Kebutuhan sama masyarakat. ramah juga, cekatan dan solutif. Iya, jadi yang seperti kata saya tadi, tidak hanya 1 nilai, ternyata yang dilakukannya 2 nilai. Yang pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ketika masyarakat bertanya artinya dia butuh informasi kan. Kemudian pada saat kita memberikan pelayanan, kita melakukannya dengan ramah, dengan cekatan, kemudian solutif dan dapat diandalkan. Atau 3 saja misalnya, dengan ramah dan cekatan, atau dengan ramah dan solutif gitu ya. Jadi ketika bertanya Anies menjawabnya dengan ramah gitu ya. Oke, kemudian solutif, memberikan solusi ya, memberikan penyelesaian gitu. Oke. Satu lagi, one more. Izin Pak, Ya, silakan Adit. Adit sudah kenalan belum, Dit? Tadi sudah Pak, tadi sudah mengenalkan diri. Oke, ya. Kalau untuk perwujudan perilaku koordinasi pelayanan yang pernah saya mungkin beberapa sudah saya coba laksanakan Pak, mungkin sebelum saya di ASN juga mungkin secara tidak sadar saya juga melaksanakan nilai-nilai ini. Salah satunya dengan mungkin yang sejauh ini yang saya laksanakan terutama di masa-masa awal CPNS ini adalah menuntaskan semua pekerjaan. Bentuknya adalah saya mungkin dengan rekan-rekan yang lain juga mempersiapkan RPS, kemudian mengupload dokumen-dokumen ke sistem kepegawaian sebagai pemenuhan kebutuhan administrasi. Selain itu juga mungkin sudah ada yang menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu juga di bagian pengabdian masyarakat dan penelitian, membuat artikel, ikut tim riset dan lain-lain. Kemudian
Saya juga menindaklanjuti setiap kritik dan saran. Saya posisinya kita sebagai ASN pun juga tidak lepas dari kritik dan juga saran, terutama dari masyarakat. Dan apabila kita dikritik, maka kita harus menerima dengan lapang dada. Dan ketika kita diberikan saran, kita harus menerima dengan pikiran terbuka. Jadi selama itu tujuannya untuk kebaikan dan peningkatan mutu atau kualitas diri kita, maka kita harus menerimanya dan juga mengevaluasi diri kita sendiri, apakah kita sudah sesuai dengan standar atau belum. Kemudian, mungkin satu lagi yang terakhir adalah Pak, kita sebagai seorang akademisi untuk saat ini, dan mungkin beberapa dari rekan-rekan sebelumnya juga sudah pernah melayani dan juga menjadi menjadi fasilitator kepada mahasiswa, itu kita menyediakan informasi yang aktual dan akurat melalui penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, dan juga kita mempublikasikannya melalui artikel ilmiah di jurnal yang baik itu non akreditasi, bereputasi dan lain-lain, sebagai bentuk kita mempertanggungjawabkan hasil pemikiran dan juga bagaimana kita memberikan sumbangsi kepada ilmu pengetahuan, terkhususnya bidang ilmu kita masing-masing. Mungkin itu sih Pak yang bisa saya sampaikan Pak. Baik, saya tanya dulu Dit, kalau yang ini yang mana Dit, yang diterapkan Dit, yang ini yang diterapkan dari nilai 3 nilai ini? Apakah semuanya atau 1, 2, 3 atau kayak Anis tadi kan katanya yang pertama memahami dan mendukung masyarakat, yang kedua ramah dan solutif katanya. Kalau yang Adit yang mana? Kalau saya mungkin lebih cenderung ke nomor 2 dan 3 Pak, karena kalau memahami dan mendukung masyarakat sepertinya tanpa kita pikirkan kita sudah wajib memenuhi. Oke. Jadi ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan, juga melakukan perbaikan tiada henti. Untuk Adit, tepuk salut. Salut. Ya, pagi-pagi kok lemes kamu nih. Semangat dong pagi-pagi. Masih pagi nih. Iya. Ya, jadi Adit berbicara tentang salah satu tridharma perguruan tinggi ya, Adit ya. Ya, kok saya bilangnya bukan salah satu, salah 3 diambil semua tadi. Yang pendidikannya kata Adit, ketika kita menjadi narasumber, kemudian yang penelitian tadi melakukan penelitian-penelitian yang bisa dipertanggungjawabkan, kemudian kepada dan juga pengabdian pada masyarakat. Oke. Nah, salah satu kenapa saya sepakat dengan Adit mengatakan melakukan perbaikan tiada henti yang nilai yang dilakukan, karena kita ambil contoh yang dikatakan Adit penelitian tadi, tujuan dari kita penelitian tadi kan untuk melakukan perbaikan. Misalnya kita melakukan penelitian tentang metode pembelajaran atau media pembelajaran. Nah, hasil penelitian itu bisa memberikan kontribusi kepada orang lain dan juga bisa kita manfaatkan kepada diri kita sendiri. Oh, begini toh. Kayaknya sekarang kalau kita menggunakan media yang memadukan ini kayaknya berhasil gitu. Nah, jadi gitu. Jadi perbaikan yang selama ini kita belum menggunakan, kita gunakan yang media misalnya dari hasil penelitian kita. Nah, yang ini. Maka saya sepakat Adit tadi mengatakan melakukan perbaikan tiada henti. Oke. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke nilai yang kedua. Nah, nilai yang kedua yaitu akuntabel. Nah, kata kuncinya adalah integritas, konsisten, dapat dipercaya dan transparan. Nah, definisinya bertanggung jawab atas tugas kepercayaan yang diberikan. Ya, kita bertanggung jawab atas tugas kepercayaan yang diberikan. Kita tunjukkan, ya. Oke, bertanggung jawab di sini maksudnya accountable. Accountable, ya. Beda accountable dengan satu lagi apa? Ada accountable, ada responsible ya, atau responsibility, accountability. Nah, apa bedanya accountability dengan responsibility? Nah, gitu ya. Jadi accountable ini berbicara tentang accountability, artinya pertanggungjawaban kita dari karena ada unsur dari luar. Misalnya gini, kalian sebagai dosen itu kan dari unsur luar kan dipercaya sebagai dosen. Maka yang kalian tunjukkan akuntabel itu melakukan pekerjaan akuntabel itu misalnya seperti kata tadi membuat RPS, kemudian memberikan nilai sesuai dengan aturan gitu dan sebagainya. Oke. Tapi kalau responsibility itu asalnya dari dalam diri kita. Jadi walaupun saya misalnya belum menjadi PNS, tapi saya sudah datang tepat waktu, misalnya membuat perangkat pembelajaran yang lengkap, gitu kan, ramah kepada mahasiswa, memberikan penjelasan yang jelas. Nah, itu artinya responsibel dari dalam diri kita.
bertanggung jawab, kita bertanggung jawab kepada diri kita bahwa saya orangnya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, tapi kalau akuntabel itu karena ada unsur dari luarnya. Nah, makanya bertanggung jawab atas kepercayaan, bertanggung jawab atas tugas kepercayaan. Kepercayaan itu kan orang lain atau bukan kita yang memberikan percayaan pada diri kita. Ya, amanah dari pihak luar. Gitu ya. Oke. Nah, kata kuncinya itu ada integritas, konsisten, dapat dipercaya dan transparan. Nah, kode etik atau panduan perilakunya ya. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, disiplin, dan berintegritas tinggi. Jadi kita melaksanakan tugas kita dengan jujur, ya, dengan jujur apa adanya. Kemudian kita bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab dengan tugas yang amanah yang diberikan. Cermat, ya, melaksanakan tugas dengan cermat, teliti ya. Oke. Kemudian apa tadi? Untuk mencet ya. Ya, disiplin dan berintegritas tinggi. Nah, kita berbicara tentang integritas, artinya kita bukan omdo. Apa itu omdo? Omong doang gitu ya. Nah, kita tidak omong doang. Artinya kita mengatakan, wah, kita sebagai dosen itu ya harus siap di awal semester kita harus bikin RPS, kemudian di pertemuan pertama kita menjelaskan kontrak kerja, kontrak belajar dengan mahasiswa dan sebagainya. Tapi kita cuma ngomong, pada saat pelaksanaan ya kita tidak melakukan. Artinya itu tidak punya integritas. Gitu. Artinya apa yang diucapkan dengan apa yang dilaksanakan bertentangan. Nah, kalau integritas itu kesatuan, dimulai dari niat atau hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, gitu. Itu integritas. Ya. Kemudian yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Ya. Nah, biasanya ini para pejabat, misalnya pejabat itu dikasih amanah kendaraan dinas. Nah, kalau namanya kendaraan dinas kan digunakan untuk keperluan dinas kan. Ya, jadi misalnya pas hari Lebaran mudik pakai kendaraan dinas. Nah, itu secara bertanggung jawab enggak itu? Tidak ya, karena mudik itu sudah keperluan pribadi kan, bukan untuk kepentingan negara kan. Oke. Kemudian efektif dan efisien. Efektif dan efisien itu efektif berhubungan dengan sasarannya, sesuai tepat sasarannya atau tujuannya. Kemudian efisien berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya yang minimal ya. Jadi tidak boros misalnya. Jadi kita penggunaan sumber daya di sini bukan hanya dari dana atau anggaran, juga dari waktu, tenaga dan sebagainya. Dan yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan negara. Oke, perwujudannya gimana perwujudannya? Nah, perwujudannya ini. Oke. Ada yang bisa memberikan contoh? Silakan. Ada yang bisa memberikan contoh? Rizky? Silakan Rizky. Ya, Pak. Kenalkan dulu. Sebelumnya perkenalkan, Coach, nama saya Rizky Amalia dari Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum. Mungkin apa ya yang telah saya highlight tadi ya Pak di slide sebelumnya itu adalah ada satu nilai yaitu dapat dipercaya. Nah, kalau perwujudannya dalam perguruan tinggi ya khususnya di Fakultas Hukum kemarin, kalau kami tuh Pak di FH itu kan punya tim teaching tuh, misalnya satu mata kuliah itu terdiri dari 4 dosen. Nah, dosen pengampu mata kuliah itu memberikan misalnya tugas Pak, tugas kayak misalnya kamu ngajarnya minggu kesekian, minggu kesekian, minggu kesekian. Nah, kita selaku ASN itu melakukan tugas yang diberikan oleh tadi penanggung jawab mata kuliah tadi sesuai dengan apa ya yang telah diberikan gitu, kayak kita tidak misalnya tidak membiarkan kelas itu kosong seperti itu Pak. Terus juga tadi tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan, misalnya sering terjadi ya kalau perguruan tinggi ini dosen itu suka ngasih tugas mahasiswa tuh yang kadang agak di luar nalar, misalnya ya tahu sendiri lah Pak, suka suruh ibu beliin ini beliin itu. Nah, mungkin itu termasuk perilaku akuntabel ya. Yang pertama tadi itu kita ketika disuruh mengajar ya kita mengajar gitu, tidak misalnya karena males atau apa gitu kan, kita sudah biarin kelas kosong aja dikasih tugas, itu nggak boleh gitu kan. Terus yang kedua ya tadi kita selaku dosen ya misalnya dalam hal memberikan tugas kepada mahasiswa ya tugasnya sesuai dengan tupoksi itu sendiri. Oke. Thank you Rizky. Ya, jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh Rizky tadi ya. Bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab contohnya
misalnya di kampusnya, di prodinya, di Fakultas Hukum misalnya, Rizky ngambil contoh ada tim teaching ya, tim teaching, kemudian sudah ada pembagian untuk pembelajarannya, termasuk materi juga ya, ya Rizky ya. Misalnya pertemuan ketiga ini yang ngajarnya Rizky, pertemuan keempat yang ngajarnya Anis, sama fakultas kan, beda prodi ya. Ya, seperti Sama, itu Pak. ya, sama ya. Nggak bosan kamu udah ketemu di kampus, ketemu juga di sini. Satu kelompok lagi nggak bosan. Enggak, Pak. Oke. Oh, enggak ya. Iya, bagus lah. Oke. Jadi, masuk Rizky itu ya, kita bertanggung jawab dengan pembagian tugas tadi. Nah, artinya melaksanakan tugas dengan bertanggung jawab. Kemudian, yang contoh kedua Rizky tadi, itu dua nilai sebenarnya Rizky. Yang kata Rizky tadi, berani menolak kalau ada mahasiswa misalnya yang memberikan, oke, kita langsung saya katakan gratifikasi. Gitu. Apakah itu oke, malahan kita tidak meminta mahasiswa untuk memberikan cindera mata ke hadiah ya. Oke, dia inisiatif mereka saja berikan kita tolak, apalagi kita yang mau meminta kan. Nah, kita menghindari hal-hal yang itu. Nah, ini juga dua sebenarnya. Ya, yang pertama jujur, betul Rizky, melaksanakan tugas dengan jujur ya. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Mentang-mentang dosen, mahasiswa ini perlu nih dengan kita sebagai dosen. Gitu ya. Ya sudahlah, kita bilang saja, ini Rizky di Palembang ya, Unsri ya. Ini caknya ada model lemak loh di situ. Misalnya Rizky ngajar di Layo atau di Unsri Bukit, dua-duanya. Kalau kami dua-duanya, Pak. Oh ya. Dua-duanya. Tapi tinggalnya di Layo atau di Bukit? Di Palembang, Pak. Oh, di Palembang. Di Aduh, Layo serasa saya, masih. izin. Oh, Anes di Layo. Iya. Jadi serasa ini ya Rizky ya, serasa jadi mahasiswa lagi ya. Kadang ikut-ikutan naik bis ya. Iya, ikutan warbus juga, Pak. Iya, betul. Iya, kalau Anis kos di Layo ya Anis ya. Enggak, memang orang Layo, Pak. Tinggalnya di Layo, udah lama di Layo. Satu ini kita nih ternyata, kita satu rumpun ternyata. Saya aslinya orang OI. Oh, gitu, Pak. Ya, merantau saja ke Linggau ini, di Linggau. Iya, ya, jadi itu. Jadi kata Rizky, jadi contoh yang diberikan Rizky itu tadi sebenarnya sudah menerapkan 3 nilai ya, 3 nilai. Yang pertama jujur, bertanggung jawab, kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Oke, ada yang bisa memberikan contoh lagi? Ada? Raise hand. Dari perwujudan ini? Ya, kalau tidak ada kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kompeten. Definisinya itu terus belajar dan mengembangkan kapasitas. Oke, kata kuncinya itu kinerja terbaik, sukses, keberhasilan, learning agility, kemudian ahli di bidangnya. Nah, gitu. Kode etiknya juga 3. Yang nilainya juga 3, ya. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang yang belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Ya. Oke, misalnya ketika kita mau menerapkan ini, ketika kita misalnya biasanya kan ada dosen yang dalam tanda petik senior, mungkinnya dari segi umur, mungkin kan dari segi apalah ya pengalaman dosennya. Nah kadang-kadang, nah ini yang dosen-dosen muda ini kadang-kadang yang sudah dekat dengan IT, kadang-kadang dosen yang lama itu agak sedikit ya gaptek lah gitu ya dengan IT. Nah ketika dia misalnya si ini di dosen ada tanya, oh kayaknya ini si Rizky ini bisa, mungkin dia nanya seniornya, nih Bu Rizky, ini saya bingung nih gimana ini cara menyimpan ini misalnya atau file ini. Nah dengan sigap misalnya contoh yang sederhana, Rizky bantu, oh gini Bu caranya, Ibu klik ini, nanti Ibu tentukan lokasi simpan di mana dan sebagainya. Artinya Rizky sudah menerapkan membantu orang lain untuk belajar. Itu yang simpel saja. Ya, yang simpel saja. Oke, kemudian melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Contoh dari Adit tadi, itu salah satunya. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Contoh dari Adit tadi katanya di awal semester kita membuat RPS, kita upload dan sebagainya, katanya. Artinya apa? Kita mengajar ini bukan apa ya? Nanti deh, pokoknya gimana nanti terjadilah gitu ya. Tapi punya persiapan. Nah, itu yang dimasukkan dengan si Adit tadi. Ya, kita punya persiapan, misalnya kita bikin RPS. Nah, bikin RPS itu termasuk melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Karena tentu saja dalam RPS kita merumuskan misalnya tentang pembelajaran, tentang materi itu untuk memberikan kualitas terbaik.
ya, karena kita bukan guru silat ya. Beda ya dosen WI guru dengan guru silat ya. Kalau guru silat itu biasanya ada ilmu yang tidak diajarkan ya. Ya takut apa dia? Takut ini ya, takut dikalahkan sama muridnya ya. Oke, tapi kalau kita ini ya, iya kita berikan semua apa yang kita dapat, kita curahkan semua ilmu-ilmu kita itu ya kita curahkan. Artinya kita memberikan kualitas terbaik. Perwujudannya gimana perwujudannya? Nah, ini perwujudannya. Iya. Oke. Silakan dibaca. Iya. Kemudian silakan. Ada yang bisa memberikan contoh nyata, aksi nyata yang sudah pernah dilakukan yang berhubungan dengan ini. Boleh satu, boleh salah satu, boleh salah dua, boleh salah tiga. Ya, Izin Coach. silakan Malia. Ya, kenalkan diri dulu. Ya. Perkenalkan Coach, nama Malia Hartani dari Universitas Sriwijaya di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, sosiologi visipol ya. Lanjut, Malia. Mungkin di contoh dari meningkatkan kapasitas diri dan kompetensi diri nih, Coach, seperti mungkin mengikuti pelatihan, membaca jurnal atau buku-buku untuk memperbaharui ilmu-ilmu yang akan diajarkan itu sesuai dengan zamannya, sesuai dengan perkembangannya. Misalnya memperbarui pengetahuan itu agar materi yang diajarkan kepada mahasiswa itu sesuai dengan bidangnya gitu, Coach. Oke, ya. Iya. Contoh dari Malia katanya kita selalu memperbarui diri. Contoh tadi misalnya ya kita contoh Malia tadi kalau saya menangkapnya kita mereview kembali materi-materi itu ya. Mungkin ada yang berubah gitu ya Malia sebelum diberikan ke mahasiswa kan. Ada yang berubah atau ada penambahan gitu ya. Atau kayaknya oh ini sudah tidak berlaku lagi misalnya ini agak sudah kurang digunakan. Ini ada yang terbaru. Nah, seperti itu. Nah, itu jadi kita selalu mengupdate lah istilahnya Malia ya, mengupdate diri. Nah, mengupdate diri. Nah, kita selalu mengupdate diri kita. Ya, ya. Jangan puas dengan ilmu yang kita dapat. Jangan puas ilmu yang kita dapat. Oke. Ada lagi bisa memberikan contoh? Sebentar, yang Malia tadi nilai yang mana Malia yang diterapkan? Dari Yang tiga ini. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, Coach. Oke, good. Iya, meningkatkan kompetensi diri. Karena mengupdate diri tadi itu termasuk meningkatkan kompetensi diri. Ada yang bisa memberikan contoh lagi? Izin Coach. Ya, silakan Gabriel. Iya. Silakan diri. Perkenalkan nama saya Gabriel Eko Putra, bisa panggil Eko. Ya, jadi saya dari Universitas Sriwijaya juga. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Coach. Oh, Ya. wih mantap ini. Pakar IT ini. Bolehlah saya belajar nanti, Kong. Lanjut, Kong. Ya, programan, Coach ya. Ya, jadi menurut saya kalau dari segi kompeten itu mungkin menurut saya dari contohnya itu misalnya dosen itu aktif ya, Coach ya, melakukan contohnya penelitian gitu, penelitian di bidang seperti ya kalau di ilmu komputer itu ya terkait dengan teknologi informasi ya Coach ya. Nah itu membuat penelitian, melakukan publikasi itu, membuat jurnal-jurnal, menerbitkan jurnal. Nah itu juga untuk juga dalam penelitian itu juga kita bisa mengajak mahasiswa juga untuk melakukan penelitian. Itu juga menurut saya itu perilaku yang kompeten, Coach. Oke, yang ini yang mana kok? Yang diterapkan kok? Tadi kan Eko mengatakan bahwa contohnya melakukan penelitian di bidang ilmu teknik informatika misalnya. Eko pernah melakukan itu kok dengan mahasiswa misalnya. Yang mana kok yang ini kok? Ya menurut saya yang kode etik itu pada poin 1 dan 2, Coach. Oke, 1 dan 2. Oke, karena iya. Karena tadi kata Eko tadi mengajak orang lain juga ya. Ketika melakukan penelitian bekerja sama, mengajak orang lain ya satu juga. Jadi membantu mereka juga untuk belajar gitu ya. Iya, benar Oke. Coach ya. Dan juga pada saat misalnya melakukan penelitian yang secara kolaboratif atau tim ya. Jadi mentang-mentang oh dosennya Eko diajak mahasiswa, ketika mahasiswa berpendapat udahlah kamu ikut saja gitu. Tidak seperti itu ya Kak ya. Nah, artinya
Ada yang di sini perwujudan sini memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat. Iya. Oke, bagus sekali. Baik, kita lanjutkan dengan ya harmonis. Nah, harmonis definisinya itu adalah saling peduli dan menghargai perbedaan. Waduh, saya jadi malu nih kok, bahan tayangan saya jadul banget kok yo. Nanti belajarnya dengan Eko gimana bikin Canva yang bagus. Di Canva. Iya, saya Canva Premium baru Coach. baru 1 tahun inilah baru kenal dengan nama Canva. Iya, Oh, selama iya. ini pakai PowerPoint kok. Iya, Iya, iya. iya. Asik. Oke. Itu tadi karena adaptif tadi kok, karena adaptif harus menyesuaikan lah gitu ya. Iya, dan Iya. juga memperbaiki kualitas diri gitu ya. Ya, jadi ya mungkin bagi Eko wah jadul banget sih bapaknya bikinnya masih kelihatan. Nanti Itu belajar sederhana. kayak saya belajar ya gimana caranya ya. Boleh Coach, boleh Coach. Oleh, Oke. iya. Ada nomor WA saya? Oh, nanti saya kasih. Oke. Oke, oke. Tapi bukan untuk Eko saja, nanti saya kasih untuk semuanya. Nanti katanya, wih, Siap Coach. patut pilih kasih katanya. Enggak ya. Oke. Nah, jadi definisinya itu saling peduli dan menghargai perbedaan. Kata kuncinya adalah peduli, perbedaan dan selaras. Jadi menyelaraskan perbedaan. Kode etiknya menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, baik itu suku, agama, ras, antar golongan. Kemudian suka menolong orang lain. Kemudian membangun lingkungan kerja yang kondusif. Kita membangun lingkungan kerja yang membuat orang-orang di lingkungan itu nyaman untuk bekerja. Iya kan? Membuat orang tuh nyaman untuk bekerja. Ya, bukan malah membuat orang takut. Wah, jadi bekerja di was-was atau di bawah tekanan. Duh, gimana ini ya? Gimana ini ya? Gitu ya. Tapi dia merasa nyaman. Oh, enak ya katanya kita masuk misalnya ke prodi ilmu hukum tuh. Misalnya Bu Malia sama Bu Anis tuh bisa menciptakan suasana. Jadi kita masuk ke ruangan itu komunikasinya lancar, saling bantu, kira seperti itu. Ya, oke. Ya, jadi membangun lingkungan kerja yang kondusif. Perwujudannya, nah ini perwujudannya. Ada yang bisa memberikan contoh dari perwujudan ini dan nilai-nilai tadi. Iya, silakan. Contoh nyata, aksi nyata yang sudah pernah kalian lakukan baik selama menjadi CPNS ini ataupun sebelum menjadi CPNS. Silakan. Izin Coach. Ya, silakan Rama, kenalkan diri dulu Ram. Oke, terima kasih Coach. Perkenalkan Coach, nama saya Rama Donald. Saya dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin untuk perwujudan perilaku harmonis yaitu mungkin poin pertama berlaku adil. Yang sudah pernah saya terapkan itu dalam hal pemberian nilai terhadap mahasiswa. Saya selalu berusaha untuk menerapkan perilaku adil terhadap mahasiswa dalam pemberian nilai dan tidak memandang dia siapa, agamanya apa, dan itu sesuai dengan upaya atau kerja keras mereka masing-masing. Mungkin itu Coach. Terima kasih. Oke, Eko dari prodi apa kok? Rama dari prodi apa? Prodi Magister Manajemen Coach. Oh, di MM ya. Iya. MM gitu ya. Emang gitu ya. MM. Iya. Oke, Rama, bagus sekali. Jadi apa ya contoh dari Rama itu sebenarnya bukan hanya mewujudkan perilaku harmonis, Ram, tapi juga mewujudkan perilaku yang ini, Ram, yang akuntabel. Nah, ya, mewujudkan juga yang akuntabel. Artinya gini, mengambil keputusan dengan objektif. Gitu. Ya. Oke. Nah, jadi mana tadi sampai sini tadi ya. Nah, contohnya kata si Rama, ketika di akhir semester saya memberikan nilai sesuai dengan standarnya. Ya, jadi kalau misalnya kita kan kalau memberikan nilai kan ada standarnya ya, ada indikator-indikator penilaian ya. Jadi apapun misalnya kalau Rama ngajar di prodi MM di magister ya. Ya kan? Iya, Prof. Ya, Coach. Iya, di magister ya. Magister Coach, home base-nya, namun saat ini belum. Oh, belum di magister. Iya, karena udah pembagian mata kuliah sehingga masih mengampu mata kuliah S1 di ya? S1 Coach. Oke, ya. Ya, misalnya tanpa latar belakang kedudukan, biasanya kalau mahasiswa S2 magister itu kan
yang rata-rata yang sudah bekerja gitu ya, sudah kadang-kadang ada juga yang sudah punya jabatan gitu ya. Nah, ketika melakukan ini kata Rama, dia tidak memandang, pokoknya kalau memang menurut kita dari indikator tadi nilainya B, ya sudah B itu. Siapapun dia, latar belakangnya apa, sukunya apa, agamanya apa. Rama asli orang Jambi. Iya, Coach. Jambi, Coach. Ya, Bungo ya. tepatnya, Coach. Di mana? Bungo, Oh, Bungo. Kabupaten. Iya. Ya, ya. Ini lagi ada PIM 3 lagi op dari Bungo. Ada 15 orang tuh, termasuk saya yang jadi coachnya itu, camat saya bimbing itu. Iya. Pimpinan Rokedan. Ya, Coach. Iya, ada di kesini dia kemarin. Lagi off sekarang 2 bulan. Ya, jadi misalnya, Rama udah ngajar di Unja, tanpa memandang suku. Oh, ini dari Bungo. Setelah Rama telusuri, wah mahasiswa ini ada yang dari Bungo, ada yang dari Bangko, ada yang dari Sarawangun, ada yang dari Tanjung Jabung. Wah ini kami satu suku nih, sama-sama orang Bungo. Gak usah diperiksa lagi lah, langsung kasih ya gitu ya. Atau ini, wah ini orang dari Bangko misalnya. Wah, Bangko ini kebetulan Rama mungkin punya cerita nggak enak dengan orang Bangko, dulu mantannya orang Bangko terus diputusin misalnya gitu ya. Dendam dia sama orang Bangko, walaupun jawabannya sudah dari indikan udah bagus, kasih C saja lah. Enggak seperti itu ya. Konsepnya itu yang dicontoh Rama tadi, dia berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku atau agama. Gitu ya. Oke, baik sekali ya. Kita lanjutkan saja ya. Waktu kita dikejar-kejar waktu. Kayaknya kurang waktu kita ya. Maunya kita seharian kalau perlu ya. Iya. Asal kalian jangan bosan saja dengan saya. Oke, baik. Kemudian loyal. Loyal ya. Definisinya itu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Dengan kata kuncinya komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Nasionalisme itu adalah jiwa nasionalisme kita, cinta tanah air kita. Ya, oke. Kode etik dan panduan perilakunya. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintahan yang sah. Kemudian, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Dengan perwujudannya seperti ini. Nah, ini perwujudannya. Oke. Satu saja ada yang bisa memberikan contoh. Yo, yang belum ngomong ini siapa ini? Atau yang sudah ngomong, tidak apa-apa, ngomong lagi. Kalau Izin belajar coach. dengan harus aktif ya. Ayo silakan, Zekli. Ya, izin coach. Jadi terkait perilaku loyal, ini kan bicara bagaimana kata kunci tadi dedikasi pengabdian gitu kan. Ini selain yang di sini, ini kan saya ingin membagikan apa yang pernah saya kerjakan sebelum saya menjadi ASN dosen pada hari ini. Sebelumnya saya izin saya di KPU, coach. Untuk Sebelum ya. Jadi salah satu bentuk pengabdian kita itu kan kita mampu bekerja di luar jam kerja gitu. Jadi walaupun pada hari itu mungkin Sabtu atau Minggu, ya kami tetap loyal dan berdedikasi. Jika memang ada deadline yang harus dilakukan, ya tetap kita bekerja. Bahkan di malam hari pun, kadang kami sampai tengah malam itu masih di kantor, coach, untuk mengerjakan berkas-berkas yang memang harus dikerjakan. Jadi kalau bagi saya ketika menjadi ASN, ya kurang lebih harus juga tetap seperti itu. Mengorbankan waktu bersama keluarga untuk kepentingan bangsa dan negara, coach. Oke, bagus sekali contohnya. Ya, contohnya misalnya sebelum jadi ASN, Zakli di KPU ya. Nah, di situ ada kata apa tadi? Kalau kita lihat kode etik di sini, panduan perilaku yang mana, Zakli? Menurut Zakli? Kayaknya setia kepada NKRI itu ya. Iya, Pak. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Zakli itu, misalnya di KPU itu menunjukkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Oke. Dan juga pada saat waktu itu di KPU kan ada poin-poin yang tidak bisa diberikan kemukakan kepada publik, ya kan, ya Zakli ya. Benar, kami dikasih data ya berupa NIK, habis itu nama, alamat lengkap itu untuk pemilih, khususnya kecamatan kami itu 78.000 orang kami memegang datanya, dan itu kami disuruh pernyataan kan untuk menjaga agar ya data ini kami saja yang megang, tidak ada boleh lagi. Artinya nomor 3 itu Zakli, ya kan? Ya, menjaga rahasia jabatan. Iya, menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Jadi ada 2 nilai.
ya, ada 2 nilai. Oke, bagus sekali. Nah, untuk yang bekerja di luar jam kerja kadang-kadang ya kita pengajar ini kadang-kadang banyak juga melakukan itu ya. Ya, kalau misalnya ASN pada umumnya terutama yang duduk di struktural dia sampai hari Jumat bekerja ya. Kita kadang hari Sabtu ada jadwal ngajar ya ngajar gitu ya, Dak. Bener nggak? Atau Benar, kalau di Coach. tempat kamu hari Sabtu nggak ada perkuliahan? Mungkin untuk pasca sarjana ya, Bang Rama. Iya, ya. Oke ya pasca sarjana. Kalau kami di Diklat ini hari Sabtu masih juga jam kerja gitu. Iya. Hari Kalau kalau tantangan ada kalian ya, kegiatan. Coach. Iya, betul. Iya. Oke, itu tadi exactly rela berkorban. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Oke. Baik, kita lanjutkan. Kemudian, terima kasih Zakli. Adaptif. Nah, adaptif definisinya terus berinovasi dan antusias. Ya, kemudian kata kuncinya ada inovasi, ada antusias, ada proaktif. Dan ini etika atau pandangan perilakunya. Cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif. Oke, ini perwujudannya. Perwujudannya, ya, yang mana perwujudan dari tiga nilai tadi ya. 3 nilai tadi. Oke. Ada mau bercerita tentang inovasi apa yang sudah pernah dilakukan? Baik sudah sebelum menjadi ASN maupun setelah menjadi CPNS ini, ASN ini. Siapa? Pernah melakukan inovasi apa? Ceritalah kepada kita. Jadi inovasi itu yang sebelum ada sebelumnya. Tapi kita adakan dan tidak harus pure original, artinya tidak harus benar-benar murni, tidak ada di tempat lain. Bisa ada tempat lain tapi belum ada di tempat kita. Oke, ya. Oke, misalnya Zekli dari Unja kemudian melakukan misalnya kunjungan ke Unsri, misalnya ke tempat si Anis tadi, ke tempat si siapa tadi yang hukum tadi? Iya, Rizky, Malia. Pak. Ya. Rizky. Kemudian ya tanya-tanya misalnya kan, oh gini-gini setelah lihat, wah kayaknya Unsri ini sudah pakai ini ya untuk misalnya apa untuk kumpulin tugas atau apa dan sebagainya. Wah, kami belum punya. Kami mau bikin juga dengan menyesuaikan yang ada di Unja misalnya. Maka Zekli sudah melakukan inovasi karena belum ada sebelumnya. Gitu ya. Oke, silakan. Siapa yang mau memberikan contoh inovasi? Inovasi yang sudah pernah dilakukan. Indria ya, silakan Indria. Kenalkan diri dulu. Ya, izin perkenalkan Pak, nama saya Indria Srinda dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Bengkulu. Unip ya, Unip ya. Ya. Saya Silakan Unip. Ya, asik. Ya, silakan saya Indria. mengajar tuh tentang histologi Pak, mempelajari tentang sel-sel. Itu biasanya kalau untuk mahasiswa sesuatu yang membosankan dan tidak menarik. Jadi inovasi saya terhadap pelajaran saya itu saya setelah pendahuluan sebelum memulai ke inti saya berikan games melalui quizzes. Jadi mahasiswanya lebih aktif dan lebih seru sebelum memulai pelajarannya. Itu, Pak. Oh gitu. Jadi inovasinya itu sudah Indria ya, iya menerapkan ini ya. Nomor 2 ya Indria ya. Ya, terus inovasi dan mengembangkan kreativitas karena inovasi itu dasarnya karena kita berpikir kreatif. Adanya inovasi karena ada kita berpikir kreatif. Jadi contoh Indria tadi itu saya termasuk berpikir kreatif. Setelah dilihat ini mungkin dari pengalaman dulu waktu masih kuliah ya Indria atau yang masih sebelumnya ya ini yang saya ajarkan ini kayaknya boring deh, mau agak membosankan gitu ya. Ya itu lagi ya. Oke, jadi mungkin Indria punya ide kreatif ya Indria. Wah, ini ada aplikasi apa namanya? Misalnya Quizzes atau Kahoot ya. Kahoot pernah dengar Kahoot ya? Pernah, Ya, pakai Kahoot. Wah, ini belum pernah nih. Saya perhatikan kayaknya belum pernah nih mahasiswa dia menggunakan Kahoot. Nah, makanya supaya semangat nanti di awal pembelajaran saya buka dulu deh dengan Kahoot atau di tengah nanti saya pakai Kahoot. Nah, gitu ya. Jadi sebenarnya sudah 2 yang dilakukan oleh Indri itu. Yang pertama terus berinovasi yang belum ada sebelumnya, yang sebelumnya Indri belum menggunakan quizzes, kemudian menggunakan quizzes dan juga cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kenapa? Karena sebelumnya belum ada quizzes, belum ada Kahoot, kemudian setelah ada itu menyesuaikan diri. Indria, wah dimanfaatkan itu kita sesuaikan. Jangan sampai kita anti. Ya kan Indria ya? Jangan sampai sudahlah capek yang itu, capek pokoknya susah deh.
Iya, saya yang biasa-biasa saja yang sering saya lakukan, gitu. Tapi si Indria enggak, wah ini kayaknya tantangan ini. Mungkin setelah pakai Quizy, lah beberapa pertemuan, pertemuan berikutnya kita coba Kahoot yuk, gitu ya. Jadi divariasikan. Oke, baik terima kasih Indri. Satu lagi nih, saya agak tertarik nih kalau bicara inovasi. Silakan satu orang lagi siapa? Kayaknya saya coach. Oke Ko, silakan Ko, gimana Ko, Ya apa mungkin ini inovasi kalau poin adaptif ini mungkin poin yang cukup relevan sama saya ya, karena Ya. saya memang berada di bidang teknologi. Yang menurut saya kalau adaptif itu terutama dalam penggunaan pembaruan teknologi itu, coach. Misalnya kayak kalau sekarang itu sudah zaman eranya tuh penggunaan seperti AI gitu, coach, dalam untuk Oh membantu ya. pekerjaan. Iya. Terus dalam di perkuliahan juga sekarang sudah platformnya itu sejak mulai apa ya, mulai sifatnya itu daring itu, coach. Penggunaan e-learning dan juga penggunaan metode pembelajaran yang lain gitu, coach. Juga sebenarnya Canva ini juga termasuk juga apa ya, teknologi yang baru lah gitu, coach. Kalau dulu kan biasanya kita menggunakan Itu pujian atau PowerPoint. hinaan tuh dengan Pak tuh? Enggak, coach. Nggak, maksudnya tuh kalau dulu kan biasanya kita masih menggunakan seperti PowerPoint gitu kan, tapi sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa membantu pekerjaan kita ini, coach. Oke, jadi Gitu, coach. Iya. inovasinya ya kata Eko tadi misalnya memanfaatkan karena Eko Iya. orang terutama Eko di bidang IT ya Ko ya, Iya, menggunakan misalnya AI gitu ya. Jadi iya Canva penggunaannya. masuk AI ya Ko ya? Canva itu Iya, masuk AI. kalau Canva itu kayak menurut saya tuh Oh. banyak fiturnya, coach. Itu juga sudah menggunakan AI juga, coach. Untuk Oh, biasanya saya tuh kira untuk AI itu gambar. yang kayak apa ChatGPT Iya, kemudian itu. apa gitu. Iya Iya, kayak gitu. sudah banyak itunya. Fitur-fiturnya dari AI itu. Bisa juga Oh, kayak yang saya lihat di TikTok iya. itu saya pakai wajah saya kelihatan lebih muda gitu, lebih Iya, gagah gitu, buat lebih ganteng. Padahal aslinya mah enggak gitu ya. iya. Oke. Buat Oke. untuk apa? Generate gambar gitu, Iya. coach. Oh gitu ya. Nah, Oke. tapi kalau Iya. menurut saya poin yang kalau dari saya kan di jurusan sistem informasi, tapi menurut saya itu poinnya tuh sebenarnya yang penting kayak coach tadi bilang kan masih tampilan itu masih sederhana gitu. Tapi menurut saya itu poinnya itu bagaimana kita bisa menyampaikan informasi itu aja, coach. Bisa Oh menyampaikan gitu. informasi dengan jelas sebenarnya. Iya, Ya nggak perlu karena harus. ini alatnya saja kok ya, alat Iya. penyampaian informasi kok ya. Nggak Yang apa-apa, penting iya, itu coach. informasinya Iya, yang gitu penting ya kok ya. informasinya bisa tersampaikan dengan baik. Iya, Iya. Oke, jadi kita bisa menggunakan berbagai macam alat atau sarananya, salah satunya ini ya Kak ya. Iya. Oke, baik. Jadi contoh Eko inovasinya adalah memanfaatkan karena Eko di bidang IT, memanfaatkan IT ini dalam memberikan pembelajaran misalnya Kok ya, atau memberikan pelajaran. Yang kalau saya mengalami dari ini kok, dari zaman manual dulu belum ada, kemudian agak naik sedikit, dulu ada namanya OHP. Ya, atau transparan, kertas transparansi. Waktu saya S2 dulu tahun 2000 dulu, belum familiar dengan ini di PowerPoint. Saya S2-nya di Unsri ya. Jadi kami itu tiap-tiap ruangan tuh dikasih overhead projector. Jadi kalau misalnya kami mau presentasi, ya nulis dulu yang di kertas transparansi itu kan, nulis kemudian ini kan dipaparkan gitu. Jadi ketika paparan sampai iya bermandi keringat saking panasnya, ya gitu ya. Kemudian agak meningkat sedikit gitu ya, meningkatkan sedikit ada PowerPoint. Sekarang juga ada Canva ya. Nah, cuma nanti mungkin saya mau belajar dengan Eko nih, saya tertarik dengan yang kayak main-main mind map itu ya. Apa sih namanya Prezi apa yang pokoknya menarik deh itu. Ya, saya pernah ada ikut seminar yang pakai itu, menarik ini kayaknya gitu ya. Oke, tapi saya belum tahu gimana caranya ya. Iya. Oke, baik. Menarik sekali. Jadi itu contoh kita menyesuaikan, kita beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Ya. Ya, kalau kita tidak menyesuaikan, kita nanti yang tergusur ya. Ya, kita yang ketinggalan. Oke, baik. Dan yang terakhir kita adalah kolaboratif. Tadi di awal tadi pada saat kita berbicara tentang komitmen, ada yang mengatakan membangun kerjasama. Siapa tadi? Eko atau siapa tadi yang mengatakan bahwa kata kuncinya adalah kerjasama. Kesediaan kerjasama dan sinergi untuk hasil. Nah, kode etiknya itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, kemudian terbuka dalam bekerja sama, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya. Nah, ini perwujudannya ya menerima pendapat dan saran orang dalam menyelesaikan permasalahan dan sebagainya ini.
Oke, saya minta satu contoh saja, contoh aksi nyata yang sudah pernah kalian lakukan yang berhubungan dengan penerapan nilai kolaboratif. Silakan. Siapa? Bebas, siapa? Izin, saya mungkin Adit ya. Oke, silakan Dit. Mungkin untuk perwujudan perilaku kolaboratif ini, Coach, dapat diambil dari kelompok laser ini, Coach, bahwasanya kami berkolaborasi bersama untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil, di mana kami pun juga membagi tugas, kemudian bertanggung jawab dan menjalankan hak dan kewajiban kami sebagai anggota tim secara proporsional, tidak ada pihak-pihak yang terlalu diberatkan ataupun pihak-pihak yang diringankan. Jadi kami semua mencoba untuk adil dan mengoptimalkan juga, masuk juga yang poin coach yang terakhir itu mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung pencapaian kinerja instansi. Kalau untuk ini mungkin kami contohnya sebagai ASN dosen ya sumber daya yang ada di lingkungan kerja kami optimalkan, apakah itu menggunakan infrastruktur yang ada, kemudian apakah menggunakan hal-hal lain penunjang seperti misalkan akses untuk ke jurnal, akses untuk ke artikel dan lain-lain. Jadi kalau dapat dua nih Prof, Coach, maaf, dapat dua opsi bahwa pertama kami di kelompok latsar, kami bekerja sama kolaboratif dan juga kami di instansi kolaborasi bersama dengan rekan kerja untuk sama-sama mencapai tujuan. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Oke, Adit tadi dari Unja ya, Dit ya? Iya, Coach, dari Unja. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat di sini apa yang dikatakan Adit itu ya ini. Jadi kayaknya tiga-tiganya diterapkan dari dua contoh tadi ya. Contoh yang pertama tadi bisa saat kerja kelompok gitu ya, memberikan kesempatan bagi pihak anggota kelompok diberikan kesempatan untuk berkontribusi mengemukakan pendapatnya ya. Kemudian dalam bekerja sama juga terbuka. Adit misalnya sebagai salah satu anggota kelompok juga terbuka ketika ada saran, ada kritik, ada ya bagaimana untuk menghasilkan hasil yang terbaik dari kelompoknya. Nah, kemudian contoh tadi memanfaatkan sumber daya, misalnya infrastruktur atau sarana prasarana yang ada di kampus itu. Ya, itu juga contoh pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, kalau tadi ya diambil dari perwujudan tadi kata Adit misalnya untuk meningkatkan kinerja di instansi, kinerja misalnya di Universitas Jambi. Ya, contohnya tadi Adit misalnya dengan bekerja sama atau membuka kalau misalnya ada akses untuk jurnal mungkin atau yang Scopus Q1, Q2, Q3, Q4 itu ya. Iya, oke. Saya sejak kuliah S3 kemarin baru kenal istilah Scopus karena prasyarat ujian terbuka dan tertutup harus itu kan. Paling tidak Q4 katanya. Saya bingung Q4 itu apa ya? Karena kami dari WI kan belum tidak bersinggungan dengan itu. Iya. Jadi dengan adanya misalnya dengan banyaknya Adit misalnya memberikan akses atau ya sama-samalah kita. Oh, kalau mau misalnya ke jurnal ini caranya seperti ini ya. Oke, atau saling membantu. Nah, misalnya dengan banyaknya misalnya dosen-dosen Unja misalnya yang bisa tembus ke jurnal yang terindeks Scopus, ya bisa jadi bisa meningkatkan kinerja instansinya Unja. Nanti di mata luar, wah Unja ini bagus nih, dosen-dosennya kreatif tuh banyak tuh. Misalnya kan hasil karyanya atau hasil penelitiannya ya itu masuk ke jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, misalnya seperti itu. Ya, oke, menarik sekali. Baik, selesai bahasan kita tentang penjelasan. Satu hal lagi yang akan saya jelaskan sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ini. Nah, saya akan memberikan penjelasan tentang tugas asinkronus kita. Nah, tugas asinkronus kita itu ada 3. Yang pertama ada learning journal. Learning journal ini setiap hari. Setiap hari ada learning journal. Kemudian ada tugas individu, tidak setiap hari selama 4 hari ini. Untuk hari ini kayaknya tidak ada tugas individu, cuma ada tugas kelompok. Ya. Jadi tugasnya ada tugas learning journal, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Oke. Baik ya. Oke, saya akan menjelaskan tentang tugas asinkronus ya. Saya akan menjelaskan tentang tugas asinkronus pada hari ini. Ya. Nah, sebelumnya ini saya kasih link Canva saya ya. Yang paparan saya tadi untuk mungkin ada yang nanti mungkin bisa jadi referensi ketika mengerjakan tugas kerja saya. Sudah saya masukkan di chat room ya. Oke, ini paparan saya yang ini yang sekarang.
ya. Itu sudah saya masukkan ke chat room. Baik. Ya, linknya. Ya. Nah, itu kok kemarin saya pernah itu kok yang di ini. Saya lupa, saya bilangnya bisa edit bukan bisa view kok. Akhirnya apa, begitu saya buka lagi hilang filenya. Sudah berganti dengan file lain. Jadi pelajaran saya, oh kalau yang ini ternyata bukan bisa edit, bisa lihat ternyata ya kok ya. Siapapun Iya, yang beda punya coach. link tapi bisa lihat, ya viewer. Iya. Saya bisa edit. Jadi begitu saya buka tadi pagi, kok hilang semua ini. Iya. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tugas asinkronus ya. Nah, adik-adik, tugas asinkronus untuk hari ini itu sudah saya masukkan di LMS ya. Sudah saya masukkan di LMS tugas hari keempat. Nah, tapi saya akan jelaskan dulu secara keseluruhan ya, sebentar reviewnya saja ya, sebentar ya, sedikit. Ya, saya akan menjelaskan tugas asinkronus kita. Ya, tugas asinkronus. Nah, tadi di bahan tayang sebelumnya tadi saya katakan bahwa tugas asinkronus kita ada learning journal, ada tugas individu, dan ada tugas kelompok. Ya, oke, ada learning journal, ada tugas individu, ada tugas kelompok. Nah, kita mulai dari tugas hari ini. Tugas hari ini itu hari keempat kalian pembelajaran daring. Ya, hari keempat itu hanya 2 tugas. Yang pertama learning journal hari keempat itu tugasnya bersifat individual. Kemudian yang kedua video role model tokoh berakhlak itu tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Jadi bukan tugas individu, ini tugas kelompok dikerjakan secara kelompok. Jadi hari ini tidak ada tugas individu yang selain learning journal. Ya, oke. Nah, saya jelaskan sedikit tentang learning journal. Ini sama nanti untuk setiap hari nih. Hari keempat, hari 5, 6, 7. Ya, dibuat dalam bentuk video, kemudian berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran, meliputi substansi dan proses pembelajaran. Nanti kalian ceritakan sedikit tentang substansi, kemudian ceritakan juga tentang proses pembelajaran, baik proses pembelajaran sinkronus maupun pembelajaran asinkronus. Tadi saya katakan bahwa sinkronus itu pembelajaran tatap muka secara virtual melalui platform Zoom Meeting kita ya. Kemudian asinkronus itu kalian mengerjakan tugas-tugas mandiri, tidak ada tatap muka dengan tutornya. Ya. Oke, durasi video itu maksimal 5 menit. Durasi video maksimal 5 menit. Waktu pengumpulan hari ini saya tunggu paling lambat jam 23:59. Nah, video itu saya tidak minta kumpulkan begitu dikumpulkan videonya, tapi video ini kalian upload di akun sosial media masing-masing, boleh YouTube, boleh Instagram, boleh Facebook ataupun TikTok. Nah, kemudian yang dikirimkan ke saya yang disubmitkan ke LMS itu linknya saja. Linknya saja. Ya, nanti kalian copy linknya, letakkan masukkan di PDF, jadikan PDF. Nah, nanti yang file PDF itu yang kalian masukkan di submit di Google Classroom. Google Classroom, maaf, LMS Learning Management System. Ya, di LMS-nya. Nah, untuk semua tugas-tugas ini per hari, baik individu maupun kelompok maupun jurnal, saya juga minta backup-nya kalian kirimkan ke saya melalui WA. Untuk antisipasi. Kalau seandainya saya selaku tutor mau memeriksa tugas tersebut, tapi saya punya kendala membuka LMS, ya, oke, atau tidak bisa dibuka di LMS, misalnya gitu ya, maka saya bisa melihat tugas tersebut di WA. Jadi ada nomor WA saya tadi ya saya kasihkan di situ, agar bantai yang juga ada, nanti silakan dikirimkan juga via WA untuk backupnya, ya. Oke. Nah, kemudian tugas kedua, tugas kelompok. Nah, tugas kelompok, kalian membuat video role atau role model tokoh berakhlak. Nah, buatlah sebuah video yang menggambarkan profil seorang tokoh yang menurut kesepakatan kelompok kalian itu memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Ya, yang didasarkan pada tadi yang tayangan saya tadi, yang saya share tadi, ya, panduan atau etika kode etik untuk setiap nilai berakhlak, untuk 7-7-nya itu ada. Ya. Oke. Itu ya, dibuat video. Kemudian, nah, bentuk filenya itu MP4, durasinya kurang lebih 10 menit.
atau saya ganti saya maksimal 10 menit. Jangan lebih dari 10 menit. 5 menit oke. 6 menit that's oke, boleh gitu ya. 8 menit jadi. Tapi jangan lebih dari 10 menit. Karena kelamaan nanti kita nontonnya. Karena ini mau ditayangkan ini nanti di hari terakhir pembelajaran kita sinkronus kedua. Hari Jumat nanti mau ditayangkan ini, ya. Oke. Nah, masing-masing anggota kelompok nanti memberikan pernyataan atau memberikan kalimat-kalimat inspirasi dari nilai berakhlak tokoh tersebut. Ya. Oke. Kemudian pastikan dalam video Anda mencantumkan sumber. Nah, ini nanti kita karena mau masuk ke media sosial, kalau tidak dicantumkan ya nanti melanggar hak cipta. Nanti yang punya video marah nanti dia ya. Oke. Kemudian video diupload di akun media sosial masing-masing anggota. Masing-masing anggota mengupload di media sosial masing-masing, terserah pakai media sosial apa. Waktu pembuatannya hari Selasa dan dikumpulkan paling lambat hari Selasa juga, tanggal 27 Agustus hari ini pukul 23:59 atau jam 12 malam lah. Jam 12 kurang 1 detik. Ya. Oke. Baik. Nah, untuk hari kedua kayaknya nanti gini aja ya. Untuk hari kedua nanti silakan kalian kalau misalnya nanti kan tugas-tugas saya upload di LMS. Kalau untuk hari kedua nanti silakan kalau ada kendala kalian hubungi saya di WA kalau untuk hari kedua. Ya. Nah, nanti tugas-tugas ini untuk pembagian kelompoknya sudah ada di LMS. Ya. Sudah ada di LMS. Sudah ada di LMS. Mana LMS ya? Oke. Bisa dilihat? Bisa tayangnya ada terlihat nggak? Terlihat ya? Nampak enggak? Halo? Nampak? Muncul ya? muncul, Prof. Oke. Nah, ini pembagian kelompoknya ada di LMS. Nah, yang saya tunjuk untuk jadi ketua kelompok, dia yang mengupload. Dia yang mengupload. Tapi nanti nilainya semuanya dapat masing-masing anggota. Ya, jadi ini kelompok 1 ada Adit, Anes, Dr. Indria, Dr. Ramadonal, Malia Hartati. Nanti ini di kelompok 1. Nanti yang menguploadnya itu Adit sebagai ketua kelompok. Kelompok 2 ada Zekli, ada Gabriel, ada Eko, ada Nindi, Rizky, dan ada Tiara. Nanti yang mengupload Zekli, karena dia saya tunjuk jadi ketua kelompok. Ya, oke. Nah, nanti silakan nanti file tugasnya itu sudah saya upload di LMS. Nanti silakan lihat di LMS masing-masing ya, file tugas tadi. Makanya saya tidak kasih link file tugas yang saya tayangkan ini ya, karena sudah saya rubah jadi PDF dan ada di LMS masing-masing. Nah, ini ya. Nah, ini yang tugas hari ini. Tugas kelompok hari ini ada ya, ada di Nah, di situ ada alamat saya, ada nomor HP, ada akun Instagram, kemudian ada email dan ada ini alamat rumah saya. Iya, siapa tahu nanti kalian klasikal ke Linggau kan bisa mampir gitu ya. Iya, oke. Oke. Baik. Oke, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau ditanyakan tentang tugas hari ini? Do you have any question about assignment today? Izin Coach ingin bertanya. Oke, silakan, monggo. Siapa yang resign? Terkait tugas Adit. kelompok, Coach. Ya, izin Prof. Adit bertanya. Jadi kan tadi Coach mengatakan soal tokoh yang merepresentasikan berakhlak. Apakah itu sifatnya tokoh tersebut bebas? Apakah itu boleh harus figur ASN juga, baik di kayak presiden, wakil presiden, kemudian menteri-menterinya, atau ada ketentuan khusus lainnya, Prof, yang harus kami pertimbangkan dalam membuat tugas kelompok ini nanti? Izin, Prof. Coach, maaf. Oke, baik. Jadi ya tokoh ya. Ya, si Adit menanyakan, menanyakan tokoh ininya, tokoh yang akan dijadikan role model tokoh ya. Oke, nah jadi untuk tokoh ya, untuk tokoh itu bebas ya, baik ASN maupun non ASN, dan tokoh juga baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, ya terserah.
Tokoh siapa, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, baik ASN maupun non ASN, baik yang nasional dalam skala nasional maupun wilayah maupun maupun dari lokal. Oh, kalau misalnya sepakat, oh kita ngambil Pak Rektor saja deh, boleh. Yang menurut kalian Pak Rektor, atau oh gubernur kita saja deh, atau oh tokoh yang sudah wafat, seperti ini loh. Ini ya, saya kasih contoh. I give you the example. Saya cepatkan saja ya. Nah ini. Oke. Nah, ini dia mengambil role model tokohnya Ki Hajar Dewantara. Ya. Dan narasinya, contohnya ya. Nah, boleh juga nanti narasinya boleh juga pakai suara, boleh pakai tulisan seperti ini atau combine, ada tulisan ada suaranya, ya. Oke. Kemudian ada masing-masing kelompok memberikan pendapatnya. Nah ya, nah ini contohnya. Bapak Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh pahlawan nasional yang cukup berjasa, khususnya dalam bidang pendidikan di Indonesia. Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan layanan pendidikan kepada Indonesia yang tidak memandang status sosial, di mana beliau sangat kawan. Masing-masing kota ini baru satu kan? Dan yang dimiliki oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara juga memiliki nilai yang patut untuk kita tiru. Ing ngarso sung tulodo, ing. Gitu. Jadi karena anggota kelompok tadi 5, sedangkan kalian setuju nanti bisa saja ada 2 orang nanti yang 2 kali berbicara. Jadi misalnya di kelompok 1 tadi ini contohnya sebentar saya lihat misalnya di kelompok 1 misalnya ada Adit, ada Anes, ada Dr. Indria, ada Dr. Rama, ada Malia. Mungkin Adit berbicara tentang nilai berorientasi pelayanan dari toko yang divideokan tersebut. Anes akuntabel. Nanti silakan kesepakatannya, ya. Atau misalnya si Dr. Indria, oh saya di kompeten. Dr. Rama misalnya saya di adaptif, Malia di loyal, untuk kolaboratif misalnya dengan harmonis apa, ada yang 2 kali seperti itu. Dan jangan lupa nanti yang kalian kumpulkan tugasnya itu seperti ini. Ya, seperti ini contohnya ya. Jadi tugasnya nanti hanya yang kalian submit di LMS juga yang dikumpulkan ke saya via WA masing-masing anggota itu nanti seperti ini saja. Nah, ya. Ada ya seperti ini. Nah, ini ya jadi ini tugas kelompok 1 judulnya video role model berakhlak ya. Asal peserta ada dari Unsri, Unip dan Unja. Nah, yang kalian kirimkan itu ini ada evidence. Ada bukti bahwa kalian diskusi mengerjakannya. Nah, ini dia diskusinya Zoom. Peserta ini Zoom dia. Jadi di screenshot Zoom-nya. Berganti coach izin. Oh, belum berganti ya? Ya udah deh. Iya, coach. Iya, saya stop dulu share screen-nya. Aduh, kasihkan ya saking semangatnya ya. Saking antusias. Nah, ini. Jadi yang kalian kumpulkan seperti ini saja. Tugas kelompok 1, role model tokoh berakhlak. Boleh divariasikan terserah mau dibagus-bagusin nggak apa-apa. Mau dihias-hiasin gitu ya. Seperti ini kan ada perwakilan dari perguruan tingginya dari Unsri, dari Unip, dari Unja gitu. Nah, ada evidence bukti bahwa ada diskusi kelompok. Ini dia menggunakan platform Zoom meeting. Nah, 5 orang ini ya ada screenshotnya karena kan kita kan jauh-jauh asalnya untuk ketemu kan melalui virtual kan. Nah, kemudian ini ada nama-namanya, kemudian dan ini kumpulkan linknya saja. Nanti saya klik linknya muncul di YouTube. Terserah nanti muncul di YouTube siapa saja tiap anggota ini. Yang penting ada link yang dikirimkan ya. Oke, seperti ini. Oke, ini kira-kira yang ini saja. Nanti ini yang kalian masukkan di LMS dan juga yang kalian kirimkan ke backupnya via WA ke saya. Izin, coach. Silakan. Ada konfirmasi, coach. Berarti untuk yang tugas kelompok cukup 1 media sosial, coach ya, maksudnya itu 1 orang yang punya sosial media, misalnya YouTube Pak Ketua, Pak Adit, berarti cukup 1 coach ya untuk tugas kelompok, coach. Kalau bisa masing-masing. Oke, coach. Terima kasih. Masing-masing anggota. Masing-masing anggota kelompoknya. Kan? Tapi yang dikumpulkan 1 ya? Ya, yang dikumpulkan 1, yang ketuanya saja, karena yang ketua yang mengumpulkan ya. Oke.
Tapi Terima kasih. walaupun ketua yang mengumpulkan, nanti kan yang mendapatkan nilai kan semuanya dapat nilai nanti gitu. Jadi walaupun ketua yang mengumpulkan jangan takut nanti mentang-mentang ketua yang mengumpulkan hanya ketua saja enggak. Nanti semuanya akan mendapatkan nilai. Nanti bisa dilihat di LMS nilai yang saya berikan. Ya. Gitu. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Silakan. Tidak ada lagi? Izin konfirmasi. Ya, silakan Zakli, nama Zak. Ya, Zakli Coach. Jadi terkait dengan tugas individu, artinya kan ini kita bikin video tanpa editan yang seperti biasa saja ya, seperti layak bagaimana mengajar gitu. Kita menjelaskan Iya. di ya. Iya, betul. Bisa saja videonya kalau memang ada video yang sudah ready, ambil saja. Makanya kata saya bilang tadi disebutkan copyright-nya apa namanya itu di sumbernya, di akhirnya. Biasa kan kalau film-film itu kan di akhirnya kan ada ucapan terima kasih, kemudian ada sumber kan kalau kita nonton film itu kan ada kan ya copyright ucapan terima kasih panjang gitu. Kalian kalau seandainya itu ada video yang sudah ready atau beberapa video dikompil jadi satu gitu ya, atau seperti yang contoh ini dia gambar-gambar dijadikan video. Nah, gitu ya, atau kombinasi seperti itu, ada video, kalian cari video, ada video tentang tokoh tersebut, kemudian dikompil dengan gambar gitu. Ya, gampang lah. Kalau apalagi yang ada kelompoknya ada Eko, biar Eko nanti yang menyelesaikan untuk editingnya. Iya, yang lain tinggal memberikan sumbangsi kontribusi pemikiran. Iya, saya kalau tahu Eko yang jadi orang IT, saya tunjuk ketua nanti Eko. Tapi tidak apa-apa lah. Iya, iya berbagi tugas. Oke, gitu ya, Zakli ya. Oke, nanti silakan. Boleh boleh terserah mau pakai Zoom mau pakai Google Meet. Yang penting nanti yang dikumpulkan itu ada evidence, ada bukti bahwa kalian memang diskusi membuat video tersebut dilakukan secara diskusi, ya, bukan Coach, ya. izin, Silakan. Coach. Izin. Gimana, Jadi misalnya kami kan berlima itu misalnya kelompok satu misalnya si Rama, saya, Adit dan yang lain itu mengupload di sosial media masing-masing misalkan katakanlah itu YouTube, Coach. Jadi linknya itu kami perorangan ngupload juga di dalam satu PDF itu masing-masing lalu nanti ketua baru mengupload ke LMS gitu ya, Coach ya. Boleh. Boleh. Atau gini saja, kita sepakat saja link yang di-upload yang kalian letakkan di PDF itu link dari seluruh anggota. Oh, jadi satu orang gitu, Coach. Ya, jadi kan ada 5 kan? Nah, 5 misalnya 5 nanti link ini link si Anis misalnya, link ini Rizky, link ini misalnya Malia, link ini Rama gitu. Ya, karena kemungkinan nanti saya akan tonton semua, paling tidak saya akan kasih like. Iya, oke. Oke. Ada lagi? No? Ya, ini kalau lihat dari wajah-wajah sepertinya semuanya optimis akan menyelesaikan tugas hari ini dengan sukses. Iya. Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, didiskusikan, ya saya masih membuka keran kalau kalian mau bertanya atau meminta pendapat atau petunjuk tentang pengerjaan tugas-tugas asinkronus melalui WA. Ya, oke. Jadi silakan saja. Ya, bukan hanya tempat mengumpulkan tugas WA, silakan saja kalau ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan. Oke, adik-adik, saya rasa cukup dulu pertemuan kita sinkronus pertama agenda ke-1 pada hari ini. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian mohon maaf kalau ada kesalahan, ada baik dari kesalahan kata-kata maupun tindakan saya yang menurut adik-adik membuat adik-adik kurang nyaman. Sekali lagi, from the bottom of my heart, I'm so sorry. Saya mohon maaf. Dan yakin bahwa saya tidak bermaksud untuk melakukan apa-apa. Tujuan saya hanya untuk memperlancar proses pembelajaran sinkronus kita pada hari ini. Ya. Kemudian yang terakhir, saya seperti saya katakan di awal tadi, selama 4 hari ini saya tetap membersamai adik-adik di kelompok 3 ini. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan melalui WA. Ya. Oke. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Thank you so much. Kita ketemu lagi hari Jumat di sinkronus, tapi nanti kita akan tetap ketemu di asinkronus ya, melalui media yang lain.
Saya akhiri pembelajaran sinkronus pertama agenda kedua untuk kelompok 3 angkatan 5 pada hari ini. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Saya Coach. isi Terima kasih, lift duluan Coach. ya. Silakan dilanjutkan dengan tugas-tugas asinkronus. Baik, Bye Coach. bye. See Siap, Coach. you. Terima kasih banyak, Coach. Baik, terima kasih, Coach. Okay, you are welcome.